Kekuatan dahsyat yang menguasai alam lain adalah para iblis mengerikan. Serta sosok-sosok malaikat yang dikenal sebagai roh suci sejak lama. Para iblis dan roh suci saling berperang dalam perang dahsyat, sayangnya perang itu berakhir dengan kemenangan iblis. 1 dekade lalu, para iblis menyerbu alam dunia manusia dengan kekuatan mereka yang luar biasa, umat manusia tidak punya harapan melawan pasukan mereka yang muncul dari gerbang. Sekitar waktu itulah para roh suci muncul di hadapan manusia-manusia terpilih, mereka memberi mereka batu-batu suci. Mereka yang terpilih dengan kekuatan itu dikenal sebagai Hunter. Dan diberi kemampuan untuk melawan para iblis. Saat ini ada hutan 10 km di luar Tokyo, para Hunter berada di depan gerbang ajaib yang menuju ke Danyan peringkat E. Kelompok yang akan masuk sudah siap menghadapi bahaya di dalam, agak jauh dari tim utama, ada seseorang yang membawa perbekalan dengan ransel berat. Dia adalah Mako yang berambut dan berpakaian hitam, dia memberitahu yang lain bahwa dia tidak akan kesulitan membawa barang-barang untuk rekan satu timnya, yang lain memasuki gerbang. Sambil menyuruh Mako untuk membiarkan mereka yang mengurus pertarungan karena dia hanyalah seorang calon Hunter. Mako benci disebut calon Hunter, tapi dia sudah terbiasa. Dia menjelaskan kepada para penonton bahwa batu suci muncul menempel di tangan seseorang. Kemudian roh suci muncul setelahnya untuk membentuk perjanjian dengan orang yang memegang batu itu. 2 tahun lalu, cahaya terang menyelimuti Mako di rumahnya, dia merasa senang melihat batu suci muncul di tangannya karena itu berarti dia akan menjadi seorang Hunter. Dia mengepalkan tinjunya dengan tekad. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tragedi yang menimpanya sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi, dia ingat ketika para iblis menyerbu bumi dan dia pulang untuk melihat orang tuanya sudah meninggal. Karena itu, batu suci menjadi secercah harapan baginya. Suatu hari Mako berada di taman, di sana dia berlatih mengayunkan pedangnya. Dia merasa puas karena berhasil melakukannya 1000 kali, dia kemudian memutuskan untuk berlari 20 km, beberapa orang melewatinya dan mengenalinya. Mereka mengenalinya sebagai calon Hunter, sesuatu yang menyakitkan bagi Mako saat dia berlari. Mereka bergosip tentang bagaimana roh suci tidak pernah muncul kepadanya selama 2 tahun setelah menerima batu suci. Dan bagaimana ini berarti dia menyia-nyiakan kekuatan batu itu. Maju cepat ke hari bersalju, Mako dibanting ke dinding oleh salah satu orang di kelompok Hunternya, pria yang melakukannya mengeluh bahwa dia hanyalah beban mati bagi tim mereka. Mako memberitahu pria itu bahwa dia bisa bertarung karena dia telah berlatih dengan senjatanya, namun pria itu mengatakan kepadanya bahwa tanpa roh suci dia tidak berguna bagi mereka, kata-katanya menyakitkan. Tetapi Mako tidak bisa membalas, tim menyuruhnya saat mereka pergi untuk berhenti mencoba menjadi Hunter seperti mereka, Mako ditinggalkan sendirian di gang merasa putus asa. Dia mempertanyakan mengapa roh suci tidak pernah muncul di hadapannya. Dia menjadi orang buangan di antara para Hunter dan orang biasa, kembali ke masa sekarang kelompok Mako saat ini sedang melawan iblis di Danyan. Pemimpin Hina menggunakan kekuatan api yang diberikan kepadanya oleh roh sucinya, api. Mido menggunakan panah yang terbuat dari es untuk melawan iblis, kemampuan yang diberikan kepadanya oleh rohnya, Zero. Kamiya menggunakan pedang petir yang diberikan oleh rohnya, jatuh. Dengan kerja tim mereka dengan mudah mengalahkan para iblis. Hina melihat bahwa seorang iblis mendekati Mako dari belakang, dia memperingatkannya tetapi iblis itu sudah menyerbu ke arah pria itu. Mako meletakkan tangannya di tanah, dia menggunakan ini untuk berputar menjauh dari serangan iblis, berhasil menghindarinya, dia mengeluarkan pedangnya. Berkata pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mengalahkannya, dia menyerbu ke arah iblis itu, dia menyerang mengenai dahi makhluk itu. Namun itu tidak menimbulkan kerusakan, itu hanya menjadi lebih marah saat mencoba melepaskan senjata dari kepalanya, dia menyadari bahwa tidak ada apapun. Kecuali serangan dari roh suci yang dapat merusak iblis, iblis itu mencoba menyerangnya lagi. Sebelum itu bisa terjadi, Hina menggunakan kekuatannya untuk membakar tubuhnya, dengan iblis yang dikalahkan, Hina bertanya kepada Mako apakah dia baik-baik saja, Mako mencoba untuk menenangkan diri. Kemudian dia meminta maaf dan berterima kasih kepada Hina. Pemimpin mendekatinya, dia menghibur Mako dengan mengatakan kepadanya bahwa gerakannya untuk menghindari makhluk itu sangat mengesankan, pemuda itu tidak terbiasa dengan pujian seperti itu. Dia memberitahu pemimpin bahwa dia telah berlatih sehingga dia akan siap ketika roh suci siap untuk membuat perjanjian. Hina mengatakan kepadanya bahwa dia berharap hari itu akan segera tiba. Mako merasa terhibur, dia memberitahu pemimpin bahwa dia menghargai kata-katanya. Mako bangun kembali untuk melanjutkan perjalanan, dia tidak menyadari senyum nakal halus yang dikenakan rekan satu timnya. Setelah beberapa saat, tim telah mencapai bagian terdalam dari Danyon. Di mana gerbang menuju bos berada, Hina menyentuh gerbang untuk memeriksanya, dia mengingatkan Mako tentang bagaimana iblis berperilaku. Bahwa ada banyak varietas dari mereka dan sebagian besar dari mereka memiliki rutinitas yang unik. Mako bertanya apakah dia berencana untuk mengeksploitasi rutinitas bos untuk mengalahkannya. Hina mengangkat tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Kamiya tiba-tiba meraih Mako dari belakang. Sementara Mido mengarahkan panah es ke arahnya, pemuda itu melihat pengkhianatan rekan satu timnya terhadapnya. Saat Hina membuka gerbang, dia menjelaskan bahwa beberapa iblis jatuh tertidur setelah makan, mereka kemudian mendorong Mako ke dalam, mereka menertawakannya dan memanggilnya makanan. Mako memohon agar mereka tidak melakukan ini saat gerbang menutup. Hina memberitahu Mako bahwa inilah yang dia dapatkan karena tidak dapat membuat perjanjian dengan roh suci. Mako tidak punya pilihan selain mendengarkan, gerbang menutup. Jadi pria itu memukul-mukul gerbang sambil memohon rekan satu timnya untuk membukanya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memprediksi bahwa dia akan dikhianati. Dia kemudian merasa ada sesuatu di belakangnya, dia melihat ke belakang, dia melihat binatang raksasa yang dikenal sebagai Behemoth di depannya. Dan dia tampak seperti semut di hadapannya, dia menggigil melihat Behemoth raksasa mencoba mengenai cakarnya padanya, dan dia nyaris tidak menghindarinya.
Sementara itu, kelompok di luar gerbang sedang bermain kartu sambil menunggu, monster boss menghancurkan bongkahan berbatu dari sarangnya mencoba untuk mencapai Mako, Behemoth mengintai mangsanya. Dia melihat pria itu melarikan diri, Mako mencoba untuk memiliki harapan dia bisa bertahan hidup dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa binatang itu belum sepenuhnya terbangun bahwa itu adalah jendela yang dia butuhkan untuk melarikan diri. Mako melihat cahaya di kejauhan, kakinya siap menuju ke sana. Sang raksasa tiba-tiba meraung dengan kekuatan gempa bumi, bebatuan dari atap gua berjatuhan hingga menghalangi jalan keluar Mako. Dia melihat ke arah reruntuhan dan meratap, tepat di belakangnya monster itu sudah menyerbu ke arahnya, hendak menginjaknya, namun meski begitu Mako meyakinkan dirinya bahwa dia akan selamat. Namun, gigi raksasa itu sudah dekat dengan tubuhnya, dia meyakinkan dirinya bahwa masih banyak yang harus dia lakukan. Dia mengingat kematian orang tuanya, dia meratapi karena belum membalaskan dendam mereka, dia berteriak bahwa dia tidak mungkin mati. Dan pada saat yang sama, batu keramat di tangannya bersinar, tubuhnya diselimuti energi gelap yang tidak dia mengerti. Namun, energi itu terus menyelimutinya, membentuk perisai kekuatan hitam di sekelilingnya. Melindunginya dari serangan Behemoth, monster itu terkejut. Di dalam perisai, Mako berada dalam kehampaan gelap, dia melihat batu keramatnya. Dan melihat bahwa batu itu bersinar dengan aura jahat. Tiba-tiba bulu-bulu hitam berjatuhan ke tangannya, matanya membelalak, dia kemudian melihat seorang wanita dengan sayap malaikat hitam terbang turun di depannya. Mako tidak tahu bagaimana harus bereaksi, wanita itu mengulurkan tangannya kepadanya, dia meminta mereka untuk membuat perjanjian, perisai kekuatan terus aktif dan Behemoth menunggu perisai itu menghilang. Sementara itu, di dalam, wanita bersayap itu terus menawarkan perjanjian kepada Mako. Dia bingung tentang apa yang sedang terjadi, wanita itu menyuruhnya untuk bergegas karena kehampaan yang dia ciptakan tidak akan bertahan lama. Sekali lagi dia bertanya, apakah dia ingin membuat perjanjian dengannya atau jika dia menolak, Mako menyadari bahwa dia sedang melihat roh dewanya. Mengetahui hal ini, dia sangat ingin membuat perjanjian dengannya, dia mengulurkan tangannya dan setuju untuk menerima perjanjian itu. Tangan mereka terhubung, wanita itu menyatakan bahwa perjanjian mereka sekarang mengikat, gadis itu mulai terserap oleh batu keramat. Dia melihat energi gelap memasuki batunya. Mako merasakan kekuatan melonjak di dalam dirinya, perisai kekuatan menghilang, dia menghadapi Behemoth dengan pedang, dia mengumumkan bahwa kerja sama tim mereka dimulai. Monster itu meraung lagi. Mako berkomentar bahwa tekanannya terasa lebih kuat dari sebelumnya, makhluk itu melesat ke arahnya. Dia bersiap untuk melompat, dia menyatakan bahwa dia bukan orang yang sama seperti beberapa saat yang lalu, dia berhasil menghindari cakar penghancur makhluk itu. Dia mendarat agak jauh dari monster itu. Mako kagum pada dirinya sendiri atas apa yang baru saja dia lakukan, dia mempererat cengkeramannya pada pedangnya. Dia mengambil posisi bertarung dan menyatakan bahwa sekarang gilirannya untuk menyerang, dia kemudian mendapat pencerahan, dia ingat Kamiya menggunakan kemampuan petir rohnya pada iblis. Dia menyadari dia membutuhkan kekuatan roh dewanya untuk mengalahkan bos iblis, dia panik saat Behemoth hendak menyerangnya lagi. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana mengaktifkan kekuatannya, dia mulai menggerakkan kakinya, dia berlari menjauhi serangan Behemoth. Sambil memanggil nama rohnya dan bertanya apa kekuatannya, dia mendengar suara wanita itu di dalam kepalanya. Dia bingung tentang apa yang sedang terjadi. Gadis itu kemudian mengatakan dia lupa menyebutkan kekuatannya, menyebabkan pria itu menyuruhnya untuk mengendalikan dirinya. Dia menjawab bahwa dia tidak bertanya, membuat pria yang sedang berlari itu frustrasi. Behemoth mendekati Mako. Iblis itu menyerang menyebabkan kehancuran di tanah, Mako berhasil melompat jauh sebelum serangan itu mengenainya. Dia bertanya kepada rohnya apakah aura seperti bayangan tadi adalah kekuatannya, dia menjawab bahwa dia benar. Mako berkonsentrasi dan mengumpulkan energi gelap, dia memujinya karena cepat mengerti, dia menyebut kekuatannya pemberontakan bayangan. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kemampuan untuk memanipulasi bayangan. Mako terus melihat tangannya, dia meyakinkan dirinya untuk fokus. Kemudian dia menutup matanya, bayangan di telapak tangannya perlahan-lahan membentuk sesuatu. Itu berubah menjadi pedang yang terbuat dari bayangan di depan matanya, roh itu menyebutnya senjata bayangan. Dia menjelaskan bahwa senjata bayangan adalah kemampuan untuk mengubah bayangan menjadi senjata. Pria itu menyeringai, dia percaya senjata barunya lebih dari cukup bahkan di depan Behemoth. Mako berteriak bahwa dia bisa bertarung sekarang, dia mengejek binatang itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan meninggalkan celah lagi baginya untuk menyerang, Behemoth menggerakkan ekornya, ia menggunakannya sebagai cambuk yang hampir mengenai pria itu. Mako bersiap dengan posisi menebas. Dia mengayunkan pedangnya, dia berhasil memotong sebagian ekor monster itu. Ekor yang terpotong itu sangat besar sehingga gua bergetar saat menyentuh tanah. Mako menghentikan posisinya, iblis itu sangat marah, matanya merah menyala karena marah, Mako bersiap dengan posisi pedang yang lain. Dan menyatakan bahwa dia akan menjadi pemburu sekarang, dia melesat ke arah monster itu dengan kecepatan kilat, pedang bayangan mendekati wajah Behemoth. Namun, monster itu menghindar pada detik terakhir, Mako menyadari bahwa ia telah mengetahui gerakannya. Meskipun demikian, dia bergerak maju, dia melompat tinggi mengantisipasi menebas iblis saat dia jatuh, Behemoth menggerakkan cakarnya, ia menghindari serangannya dengan melangkah mundur. Mako hendak mengayunkan pedangnya lagi saat dia menebas, pedangnya memanjang, menjadi sangat panjang sehingga dia berhasil memotong kaki depan Behemoth, binatang itu melolong kesakitan. Ia jatuh ke tanah. Mako menyatakan bahwa ia telah menemukan bahwa bayangan dapat berubah bentuk dengan bebas, ia melihat ke arah binatang tak berdaya yang berjuang untuk bangun. Dia melompat tinggi di atas Behemoth, Mako dengan pedangnya hendak menjatuhkan diri ke atas binatang itu, dia ingat orang-orang mengatakan kepadanya bahwa dia menyia-nyiakan batu keramatnya.
Ketika dia berlatih dengan pedang, Mako mendengar orang-orang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berguna. Saat dia jogging, dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa dia berlatih untuk hal yang sia-sia. Dia menyatakan bahwa itu tidak pernah percuma. Sekarang, Mako akan menerjang Behemoth. Sambil membentuk pedangnya menjadi senjata raksasa, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sedang menajamkan taringnya, bahwa inilah saatnya untuk melepaskannya. Pedang itu menembus tubuh monster itu. Tebasan itu begitu kuat hingga membelah Behemoth menjadi dua. Pedang Mako perlahan menghilang, keheningan menyelimutinya, aura bayangan benar-benar menghilang. Tangannya gemetar, tapi dia menyunggingkan senyum lebar. Sambil menggenggam erat, dia memuji dirinya sendiri karena akhirnya mengalahkan iblis. Setelah semua kegembiraan itu, dia jatuh ke tanah untuk beristirahat. Dia melihat batu di tangannya. Dia meminta agar dia dan arwahnya berbicara. Wanita itu menyuruhnya untuk memberinya waktu sebentar. Orus bayangan menyembur keluar dari batu. Ia berubah menjadi wanita dengan sayap hitam. Mako berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Dia menjawab bahwa dialah yang melakukan semua kerja keras. Dia membungkuk dan berkata bahwa dia sangat berterima kasih dia membuat perjanjian dengannya. Gadis itu hanya menatapnya. Mako mengatakan padanya bahwa kekuatan bayangannya luar biasa. Dia percaya bahwa dia adalah arwah dewa tingkat tinggi. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia bukan itu, dia bukan arwah dewa. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah iblis. Mako terkejut dan terdiam. Iblis telah menghancurkan banyak arwah dewa dan mendorong umat manusia ke ambang kehancuran. Oleh karena itu, manusia dan arwah dewa membentuk perjanjian. Dan bersama-sama mereka menjadi pemburu yang melawan iblis. Kembali ke masa sekarang, Mako menghadapi wanita itu dengan klaimnya bahwa dia bukan arwah dewa, melainkan iblis. Dia tampak tidak nyaman mengakui siapa dia sebenarnya. Pria itu ingin tahu lebih banyak. Pembicaraan mereka terganggu saat gerbang dibuka. Kelompok yang meninggalkan Mako di dalam masuk, dan terkejut melihatnya masih hidup. Mako langsung marah dengan kehadiran mereka. Ketiga pemburu itu bingung dengan apa yang terjadi. Hina melihat wanita bersayap di belakang Mako dan menyadari bahwa pria itu telah membuat perjanjian. Ketiga pemburu itu tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Hina mengingatkan Mido dan Kamiya bahwa mereka akan berada dalam masalah. Jika Mako melaporkan bahwa mereka menjebaknya di wilayah Bos Dungyeon, mereka mengaktifkan kekuatan dewa mereka secara bersamaan. Mengetahui mereka perlu membunuhnya sebelum mereka dilaporkan. Mako tahu dia dalam masalah. Dia menghadapi seorang wanita misterius dan menanyakan namanya. Dia bingung dia masih ingin tahu. Dia mulai menyebutkan namanya dengan ragu. Dia mengatakan kepadanya bahwa namanya adalah Rino. Mako memunculkan kembali pedang bayangannya dan meminta Rino untuk meminjamkan kekuatannya lagi kepadanya. Wanita itu terkejut dia masih menginginkannya. Sementara itu, ketiga pemburu yang semuanya mengarahkan kekuatan dewa berbahaya mereka kepadanya mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka bisa mengalahkan Mako. Karena dia baru saja membangkitkan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba, api. Arwah Hina menyuruh manusia untuk berhenti. Hina bertanya ada apa. Arwah api itu bisa tahu dari melihat wanita misterius itu. Bahwa dia lebih kuat dari yang bisa mereka pahami. Bahkan arwah dari dua lainnya muncul. Untuk memperingatkan teman-teman manusia mereka betapa kuatnya musuh mereka. Flam memberitahu Hina bahwa mereka tidak tahu siapa wanita misterius itu. Namun, dia mengenali kekuatan arwah dewa kelas atas darinya. Ketiganya tersentak mendengar berita itu. Mako melihat ke arah Rino dan bertanya-tanya apakah itu benar. Dia menjelaskan kepada pembaca bahwa peringkat arwah dewa dibagi menjadi beberapa kategori. Dan hanya sangat sedikit yang pernah mencapai kelas atas terkuat. Dia bertanya pada Rino siapa dia sebenarnya. Wanita itu mengingatkannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk penjelasan dengan musuh di depan mereka. Hina bergerak maju, kekuatan apinya masih aktif. Saat dia menyangkal bahwa orang lemah seperti Mako lebih kuat darinya. Mido dan Kamiya tidak memiliki kepercayaan dirinya dan ragu untuk menyerang. Saat Hina menyebut teman-temannya pengecut, dia berlari ke arah Mako. Dia hanya beberapa inci dari meninju Mako dengan tinju apinya saat dia menyatakan dia akan menunjukkan kepada semua orang seperti apa kekuatan sejati itu. Terlepas dari pernyataan itu, Mako tidak berkedip. Dia menghindari pukulan itu dengan sedikit usaha. Hina tidak gentar, dia menindaklanjuti dengan lebih banyak pukulan hanya agar Marco menghindari masing-masing pukulan. Tangan Hina masih dekat dengan wajah Marco. Saat dia mengaktifkan percikan api, dia langsung membuat api lebih besar untuk membakarnya. Tiba-tiba ada tebasan pedang. Ternyata Marco membatalkan api dengan pedangnya. Hina dan teman-temannya tidak bisa mempercayainya. Mako mengejek Hina dengan bertanya secara sarkastik apakah dia menahan diri. Ejekannya hanya membuat pemburu yang sombong itu marah. Hina mengatakan kepadanya untuk tidak sombong. Karena dia hanyalah orang lemah yang cukup beruntung untuk membuat perjanjian dengan arwah dewa yang kuat. Mako merasa terhina. Dia memberitahu Hina bahwa dia dapat membuat perjanjian jauh lebih cepat darinya. Sementara dia tidak pernah menyerah, dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah menyebut perjalanannya untuk membuat perjanjian sebagai keberuntungan. Hina semakin marah, api di sekelilingnya tumbuh lebih kuat. Saat dia menyatakan dia akan menghabisi Mako, dia menyuruh teman-temannya untuk bergabung dalam pertarungan atau Mako akan melaporkan mereka. Mido dan Kamiya juga meningkatkan kekuatan mereka karena merasa tidak punya pilihan. Hina mengumpulkan bola api di telapak tangannya. Ternyata ketiganya mengumpulkan energi untuk gerakan pamungkas mereka secara bersamaan. Serangan energi mereka semua mengarah ke Mako secara bersamaan. Serangan mereka hanya beberapa inci dari tubuh pria itu. Serangan itu meledak ke arah Mako, menyelimutinya dalam kehancuran.
Ketiganya tersenyum dan tertawa melihat pemandangan itu. Saat asap perlahan menghilang, ada sedikit siluet Mako. Dia terungkap masih hidup dan tidak terluka. Hina dan yang lainnya tampak terkejut. Mako memberi tahu mereka bahwa dia memotong semua serangan mereka. Dan mengejek mereka bahwa serangan Bosi lebih cepat dari serangan mereka. Dia melangkah maju mendekati lawannya. Mako terlihat sangat kuat saat dia berjalan ke arah mereka sekarang. Hina takut. Dia masih menyulut api lain di telapak tangannya, lalu melemparkan rentetan bola api. Sambil berteriak bahwa Mako hanyalah seorang pemburu lemah dan menyedihkan, Mako bersiap menghadapi kobaran api. Dia menebas semua api itu dalam perjalanannya menuju Hina. Hina menatapnya, kedua musuh saling menatap. Hina bertanya sebenarnya apa dia. Mako menghilangkan senjata bayangannya. Dia malah menggunakan tinjunya. Dia meninju perut Hina dengan keras, benturan itu membuat pria itu terbang. Mako menjawab bahwa dia adalah seorang pemburu. Tubuh Hina mendarat di dekat Mido dan Kamiya yang ketakutan. Dari dekat, dia menggigil dalam keadaan tidak sadar. Mako menyuruh kedua orang itu membawa pemimpin mereka dan pergi dengan mata mengancam. Dia menyuruh mereka untuk tidak membicarakan dirinya kepada siapapun. Mido dan Kamiya panik saat mereka mencoba mengangkat Hina. Mereka membawa pemimpin mereka dan pergi dengan tergesa-gesa. Batu keramat Mako bersinar. Rino keluar dari batu itu. Dan memuji Mako karena bermurah hati kepada musuh-musuhnya. Dia berterima kasih kepada malaikat kegelapan karena telah bertarung bersamanya. Rino tersenyum padanya. Mako ingin melanjutkan percakapan mereka. Dia bertanya padanya bagaimana dia bukan roh suci, melainkan iblis. Rino mengepalkan tinjunya karena enggan menjawab. Wanita itu perlahan mulai berbicara. Rino menjelaskan bahwa dia dulunya adalah roh suci dari ras malaikat. Namun, karena insiden tertentu, dia berubah menjadi iblis. Mako menyerap informasi baru ini. Dia tahu bahwa malaikat adalah ras berpangkat tinggi di antara roh-roh suci. Tetapi dia belum pernah mendengar ada yang menjadi iblis. Dia menambahkan bahwa dia bisa membuat perjanjian dengannya. Karena dia dulunya adalah roh suci, meskipun dia tetap tidak menyadari mengapa batu keramatnya diberikan kepadanya. Segalanya menjadi lebih jelas bagi Mako. Sementara Rino menambahkan bahwa dia tidak bisa menyembunyikan bahwa dia adalah iblis, jadi jika dia ingin mencabut perjanjian mereka, tidak apa-apa. Dia memegang bahunya karena malu saat mengatakan ini. Dan pemburu itu memperhatikan bahwa dia sedikit gemetar. Mako tersenyum meyakinkan dan kemudian berlutut. Dia kemudian memberitahunya namanya dan bahwa dia berusia 18 tahun. Mako sedikit bingung tentang mengapa pemburu muda itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Namun, Mako melihat bahwa iblis itu adalah orang baik, jadi dia memutuskan untuk tidak membatalkan perjanjian mereka. Rino tersentuh saat dia mengatakan dia akan mengandalkannya mulai sekarang. Dia tidak tahu harus berkata apa pada awalnya, tetapi kemudian tersenyum juga dan menyatakan bahwa dia baik-baik saja dengan pengaturan ini juga. Mako senang mendengar ini. Dia kembali berdiri dan mereka berdua menuju pintu keluar bersama. Di tempat lain, dua iblis mengamati Rino dan Mako menggunakan sihir. Salah satunya adalah iblis bertanduk dua dengan ekspresi nakal yang menyatakan bahwa malaikat yang jatuh itu mengkhianati mereka seperti yang dia prediksi. Iblis lainnya yang mengenakan pakaian yang lebih mewah menyatakan bahwa dia sibuk membaca buku dan tidak tertarik pada Rino. Dia mengatakan apakah dia mengkhianati mereka atau tidak berpengaruh pada rencana mereka. Iblis lainnya memasang senyum jahat dan berkata, dia setidaknya bisa memberi mereka hiburan. Kembali di kota, ada deretan gedung apartemen. Alamat Mako adalah 303, dan dia membawa teman barunya masuk. Apartemennya sangat kosong dengan hanya satu tempat tidur dan meja bersama dengan beberapa kotak yang belum dibuka di sudut. Dia dengan ramah menyuruh Rino untuk membuat dirinya nyaman. Malaikat itu agak terpana saat dia melihat tempat tinggalnya yang kumuh. Dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar tempat di mana manusia akan tinggal. Mengatakan tidak jauh berbeda dari gua-gua di dunia iblis. Mako melihat dia ada benarnya tentang rumahnya dan bertanya padanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Dia menekankan bahwa itu bisa apa saja. Dia berpikir sejenak dan dengan sedih mengatakan dia menginginkan pemandangan yang indah. Mako mengerti apa yang dia inginkan dan mengatakan mereka bisa mencoba menambahkan beberapa bunga. Karena mereka mungkin terlihat bagus. Malaikat itu menyukai idenya. Mako sangat senang mendengar ini. Dan mengatakan mereka akan membeli bunga setiap kali mereka menyelesaikan Dungyeon. Namun, dia sudah kelelahan dan perlu tidur. Rino memeriksa tempat tidurnya yang kecil dan kemudian berbaring di atasnya, berkomentar bahwa itu agak sempit untuk dua orang tidur. Mako terkejut mendengar bahwa dia berencana untuk tidur dengannya. Tetapi dia menyatakan bahwa di surga ini adalah tindakan normal. Dia kemudian bertanya, jika roh-roh suci bahkan bisa tidur di luar batu keramat mereka. Dia merasa dia tidak bisa, jadi dia menyarankan dia untuk kembali ke dalam, yang dia lakukan sambil mengucapkan selamat malam padanya. Dia melihat permata itu sejenak. Sebelum mematikan lampu dan berbaring sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia mungkin mendapat masalah jika orang tahu dia membuat perjanjian dengan iblis, yang berarti dia harus menghadapi Dungyeon sendirian. Satu-satunya yang bisa dia selesaikan sendiri adalah rank F, disitulah dia akan memulai. Keesokan paginya dia pergi ke markas asosiasi pemburu Jepang. Dia bertanya pada Rino apakah dia baik-baik saja. Karena dia telah menutupi permata dengan sarung tangan hitam dan dia menjawab bahwa dia setuju dengan keputusannya. Dia melakukan ini karena batu keramat ungu akan sangat menonjol. Dia menuju meja resepsionis dan mengajukan permohonan untuk mengambil Dungyeon rank F. Tiba-tiba jeritan keras menembus udara.
Perhatian semua orang beralih ke sosok karismatik yang baru saja memasuki gedung. Kerumunan bergumam bahwa jarang baginya untuk muncul dan bahwa dia terlalu tampan. Dia adalah pemburu rank S, Hugo. Dia memegang sebotol alkohol dan minum dengan bebas di depan orang banyak. Semua orang mencoba mendapatkan perhatiannya dan mengambil foto. Hugo sudah terbiasa dengan ini dan mencatat bahwa tidak banyak yang berubah. Dia kemudian melihat Mako di latar belakang dan matanya membelalak kaget. Pemburu rank F juga mengenali pahlawan rank S itu. Dan kemudian bertanya-tanya apakah mereka baru saja melakukan kontak mata. Hugo tampak senang dan berjalan lurus ke Mako, membuat perbedaan tinggi badan mereka semakin terlihat. Dia bertanya nama dan pangkat pemuda itu. Mako tidak percaya bahwa pemburu terkenal itu benar-benar berbicara dengannya. Hugo meyakinkannya. Sudah lama sejak dia berbicara dengan seseorang yang bukan perempuan. Mako kemudian mengatakan nama dan pangkatnya. Wajah pemburu terkenal itu sulit dibaca. Setelah dia mendengar informasi ini, dan suasana menjadi sedikit canggung, Mako bertanya apakah Hugo membutuhkan sesuatu. Pemburu peringkat S itu kemudian tersenyum lebar dan berkata tidak. Dia meminta maaf karena mengganggu dan mengatakan mereka harus minum teh lain waktu. Lalu pergi, meninggalkan Marco bingung tentang apa maksudnya itu. Sementara itu, resepsionisnya terpesona dan hampir tidak bisa mengendalikan diri. Karena pemburu selebriti itu benar-benar mengatakan sesuatu padanya. Marco mengingatkannya tentang permintaannya dan dia segera mengerjakannya. Dia masih memikirkan interaksi sebelumnya itu. Ketika dia menyerahkan tablet dengan koordinat ke gerbang, dia mengambilnya lalu menuju pintu keluar dengan bersemangat karena ini akan menjadi pertama kalinya dia menghadapi Dungeon sendirian. Kemudian dia tiba di hutan dan melihat gerbang besar yang berkilauan. Dia memastikan bahwa ini adalah gerbang yang ditugaskan kepadanya dan kemudian masuk ke dalam Dungeon. Di dalamnya tampak seperti gua yang luas yang menurutnya memiliki atmosfer yang sangat berat. Rino muncul dari batu dan bertanya apakah benar bahwa iblis peringkat IF dianggap yang terlemah. Dia menjawab, ya. Saat mereka berjalan lebih dalam, dia bertanya apakah dia merasakan sesuatu. Tiba-tiba, monster muncul bergerak dengan cepat. Mako menyadarinya dan menoleh secara naluriah. Memanggil pedang bayangannya, dia mampu menempatkannya di antara dirinya dan monster itu. Sehingga memungkinkannya untuk menyerap sebagian besar dampak yang begitu kuat, hingga dia terlempar ke belakang. Asap menghilang dan kita melihatnya berlutut tetapi relatif tidak terluka. Dia bertanya-tanya monster apa itu karena sangat cepat. Mereka melangkah di depannya. Dan dia melihat bahwa dia menghadapi banyak serigala chaos. Mako terkejut karena itu adalah monster peringkat D. Sementara Rino mencatat bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat serigala dan menyadari bahwa ini adalah Dungeon peringkat D. Mako dan Rino mendapati diri mereka dikelilingi oleh 3 serigala chaos buas. Dia melirik ke belakang dan melihat bahwa gerbangnya hilang, yang berarti mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka sadar bahwa dalam kondisinya saat ini, mengalahkan musuh-musuh ini akan sulit. Mako mencoba menenangkan diri dan fokus untuk mengurangi jumlah mereka. Dia menyerbu ke arah serigala terdekat. Siap menebasnya dengan pedang bayangannya. Tiba-tiba dia merasakan cakar serigala mendekatinya dari samping dan harus menghentikan serangannya dan bergerak mundur untuk menghindari cakar tajam itu. Dia hampir tidak bisa mengatur napas. Ketika dia menyadari serigala lain akan menyerangnya dari belakang. Dia nyaris berhasil menghindarinya dan kemudian mendapati dirinya di tengah dikelilingi sekali lagi. Dia melihat bahwa koordinasi mereka sangat bagus. Dan mencoba memikirkan cara untuk keluar. Debu dan puing-puing memenuhi udara saat pertempuran berkecamuk. Seekor serigala chaos membuka mulutnya yang lebar dan bergerak untuk menggigit pemburu itu. Mako memblokirnya dengan pedang bayangannya tetapi sangat defensif. Serigala lain bergerak ke arahnya dengan kecepatan penuh. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi dirinya dengan lengannya. Dampaknya membuat Mako menabrak dinding. Selain terkoordinasi, masing-masing dari mereka sangat kuat. Dan mereka semua menyerang saat mereka melihat celah. Dia bertanya-tanya, apakah tidak ada yang bisa dia lakukan. Sementara di dalam batu, Rino mengatakan dia sedang memikirkan sesuatu. Serigala-serigala itu bergerak mendekat, mata merah darah mereka merasakan darah. Mako punya ide tetapi bertanya-tanya apakah itu terlalu berisiko. Dia menghilangkan pedang bayangannya. Meninggalkan dirinya tanpa pertahanan. Rino terkejut karena ini berarti serigala tidak akan ragu. Benar saja, ketiga monster itu menerkamnya segera. Saat Rino melihat dengan cemas, pada saat terakhir dia memanggil senjata bayangannya sekali lagi dan membuat tebasan lebar mengenai salah satu serigala tepat di mulut. Dia mempertahankan ayunannya dan juga mampu memberikan serangan kritis. Kedua monster lainnya mengubah mereka semua menjadi debu. Mako lega dia bisa melakukannya sementara Rino terkesan dengan strateginya yang sengaja menciptakan celah untuk memancing mereka semua masuk. Mako duduk untuk menarik napas sementara malaikatnya yang jatuh bertanya-tanya apa yang terjadi karena mereka jelas tidak berada di level terbawah. Dia tidak tahu tetapi tampaknya yakin bahwa mereka berada di Dungeon peringkat D. Sekarang setelah mereka memasuki gerbang, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan mengalahkan bos. Mereka kemudian mendengar suara dari kejauhan. Lebih banyak serigala chaos datang ke arah mereka. Mako tidak percaya tetapi Rino menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ada sesuatu yang berbeda sekarang. Dia menginstruksikannya untuk mengangkat satu tangan ke depan. Bayangkan rantai bayangan dan kemudian arahkan ke target. Dia melakukan apa yang dia minta, dan kemudian rantai bayangan panjang muncul dari tangannya. Dan mengikat serigala chaos terdekat. Dia melihat bahwa dia telah memperoleh kemampuan baru yang disebut Shadow Bind yang memungkinkannya untuk mengikat musuh. Dia dengan cepat menggerakkan tangannya ke belakang. Menarik serigala ke arahnya dan tepat ke pedang bayangannya.
sehingga tertebas menjadi dua. Mako membiarkan dirinya tersenyum. Serigala lain melompat ke arahnya. Tetapi dia lagi-lagi menggunakan Shadow Bind untuk merantai serigala saat masih di udara. Dia mendapat ide dan memegang ujung rantai dengan kedua tangannya. Dia kemudian mengayunkan rantai itu berputar-putar seperti bola perusak menggunakan serigala yang terikat untuk menyerang semua monster lain di sekitarnya. Dia senang dengan pilihan yang diberikan oleh kemampuan baru ini. Saat dia mengikat serigala lain, lalu bergerak masuk dan menebasnya tanpa kesulitan. Rhino menyatakan bahwa dia sangat pandai menggunakannya tetapi kemampuan itu menggunakan banyak sihir jadi dia harus berhati-hati. Ini sekarang akan memungkinkannya untuk bergerak maju. Karena pertempuran segera berakhir. Dia menghadapi jumlah serigala kaos yang lebih tinggi tetapi mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Rhino mengatakan pemburu menjadi lebih kuat semakin banyak iblis yang mereka kalahkan. Mako memiliki ekspresi puas saat dia menyadari dia benar-benar semakin kuat. Dia menarik napas dan bergerak maju lebih dalam ke Dungeon. Rhino melihat bahwa rekannya tumbuh dengan cepat karena dia belum cukup melawan iblis sebelumnya. Tetapi kemampuan fisiknya sudah terlatih dengan baik selain keterampilan mentalnya yang bagus. Dia melihat potensinya tak terbatas dan bersemangat melihatnya berkembang. Mereka segera mencapai bagian terdalam dari ruang bawah tanah. Tempat pintu menuju ruang bos berada. Mako berdiri di depannya sejenak tampak berpikir keras. Rhino keluar dan bertanya apa yang salah. Dia berkata adalah tugas seorang pemburu untuk membersihkan ruang bawah tanah. Dan hanya seorang pemburu yang bisa membuka pintu menuju bos. Saat ini dia merasakan campuran antara takut dan bersemangat. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai pemburu sejati. Rhino menghentikan lamunannya dan berkata bahwa mereka baru saja memulai. Mako mengepalkan tinjunya tanda setuju. Sambil menegaskan kembali bahwa dia akan menjadi pemburu yang bisa menyelamatkan dunia. Dia meletakkan tangannya di gagang pintu dan pintu terbuka menyebabkan embusan angin dan aura gelap keluar. Sang pemburu muda melangkah masuk dan pintu tertutup di belakangnya. Dia melihat ke depan dengan campuran tekad dan kegelisahan. Ada ekor besar yang bergerak-gerak saat Mako berhadapan langsung dengan bos peringkat D Hell Scorpion. Hell Scorpion adalah bos yang menakutkan dengan 6 mata di toraksnya. Gigi setajam silet dan ekor serta penjepit yang mematikan. Mako mencatat bahwa cangkang luarnya terlihat sangat keras dan lebih seperti mineral daripada logam. Rhino memperhatikan bahwa pemburu muda itu gemetar dan bertanya apakah dia takut. Dia bilang dia baik-baik saja, dan dia hanya sedikit gugup. Kalajengking itu bergerak lebih dulu mencoba menyerangnya dari atas dengan penjepitnya. Ia menghantam tanah dengan keras saat Mako mampu menghindar. Dia melihat bahwa jika dia menghadapi monster itu secara langsung, dia tidak punya peluang. Kalajengking itu menyerang lagi. Dan dia nyaris tidak bisa menahannya dengan pedang bayangannya. Dia kemudian melompat ke udara dan melancarkan beberapa serangan ke seluruh tubuh Kalajengking. Namun, serangan itu tidak mampu menembus karapas yang keras. Dia mendarat di belakang monster itu dan memutuskan untuk menghindari serangan yang datang sambil mencari titik lemah. Tidak peduli seberapa keras armornya, sendi atau pangkalnya seharusnya lebih lemah. Rhino mengamati pertempuran itu dalam diam. Saat dia terus menebas seluruh tubuh musuh mencari titik lemah itu, Mako melakukan serangan dari atas dan menusukkan pedang bayangannya ke bawah tepat di kepala Kalajengking. Meskipun menggunakan seluruh kekuatannya, pedang itu masih tidak mampu menembus cangkang keras itu. Dia melihat bahwa dia bahkan belum membuat goresan. Saat Kalajengking itu meraung marah, pecahan kristal muncul di ekornya yang ditembakkannya ke arah pemburu muda itu. Dia memblokir beberapa di antaranya dan tergores oleh yang lain. Saat dia mencatat bahwa ia bahkan memiliki serangan jarak jauh, dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan dan bertanya kepada Rhino apakah dia punya ide. Dia menjawab bahwa sulit baginya untuk merusaknya. Seperti sekarang dia melihat bahwa dia perlu melampaui dirinya sendiri. Saat Kalajengking itu berbalik dan bergerak ke arahnya dengan cepat. Dia menggunakan Shadow Beam dan melilitkan rantai di sekitar dua kaki Kalajengking menyebabkan ia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Monster itu dengan cepat berkumpul kembali. Sementara, Mako menyadari bahwa dia akan tamat jika dia terkena. Saat Kalajengking itu kembali berdiri, Mako memperhatikan sesuatu yang penting. Ada retakan di kepala monster itu. Pemburu muda itu menyadari bahwa bukan tebasan, tetapi serangan kekuatan tumpul yang menjadi kuncinya. Kalajengking itu sekarang tampak marah dan mencoba menyerang dengan penjepit. Mako mundur untuk menghindari tebasan dan dia mencatat bahwa serangan monster itu semakin ganas. Rhino menyarankan dia untuk mengubah ukuran pedangnya. Karena tebasan terbukti tidak efektif, dia mengingatkannya tentang pertama kali dia menggunakan senjata bayangan. Kenangan melintas di benaknya dan dia melihat bahwa dia benar. Kalajengking itu bergerak maju untuk menyerang sekali lagi. Dan Mako melompat tinggi di udara untuk menghindarinya. Rhino terlihat sedikit khawatir, karena dia tidak akan bisa menghindari serangan yang sama di udara. Kalajengking itu menembakkan proyektil ke arahnya. Tapi dia siap untuk itu, dan menggunakan Shadow Bind dari atas dia memegang rantai itu erat-erat dan menarik dirinya ke arah bos ruang bawah tanah. Dia memanggil senjata bayangan. Tapi kali ini adalah palu raksasa yang dia hantamkan dengan kekuatan maksimum tepat di kepala Kalajengking. Mako mundur selangkah dan melihat bahwa itu sudah cukup untuk membunuh binatang itu yang kepalanya telah dihancurkan. Dia memegang palu bayangannya dengan bangga. Saat dia menyadari dia bisa menciptakan lebih dari sekadar pedang, dia berterima kasih kepada malaikatnya yang jatuh atas petunjuknya tetapi mengatakan dia bisa saja memberitahunya secara langsung. Rhino menjawab bahwa penting baginya untuk mencari tahu sendiri. Dia mengerti maksudnya saat mereka berdua berdiri di depan mayat monster itu. Rhino menambahkan bahwa hal-hal tak terduga membantunya tumbuh. Meskipun Mako hanya terkekeh berharap pertempuran berikutnya tidak akan setegang ini. Keesokan harinya kembali di markas Asosiasi Pemburu Jepang. Resepsionis sangat menyesal, karena secara keliru mengirimnya ke ruang bawah tanah tingkat yang lebih tinggi. Mako tersenyum dan berkata tidak apa-apa karena dia banyak berkembang. Dia bersyukur mendengar itu. Dan kemudian menunjukkan kepadanya hadiahnya yang akan ditransfer ke rekeningnya.
Mako melihat cek yang mengatakan dia mendapatkan 1,5 juta yen. Dia terkejut, jumlahnya sangat tinggi, tetapi resepsionis menjelaskan itu karena dia membersihkan ruang bawah tanah peringkat D. Dia kemudian membungkuk dan mengatakan dia berharap dia kembali. Dia mengakhiri kalimat dengan memanggilnya Tuan Pemburu, yang membuatnya bangga karena dia sekarang benar-benar menjalani mimpinya. Dia menuju keluar gedung, dan kemudian dengan gembira memberitahu Rino mereka dapat membeli beberapa bunga, seperti yang mereka sepakati. Dia berpikir untuk membeli buket. Ketika seorang gadis berambut hijau berjalan melewatinya, dia sepertinya mengenalinya, dan berbalik dia juga menatapnya. Dan mengingat namanya dia menyadari dia adalah Kea, seorang teman lama. Dia melihat bahwa firasatnya benar. Kemudian tersenyum padanya dan bertanya kabarnya. Dia menjawab bahwa dia akhirnya membuat kontrak dengan roh suci dan bekerja keras, yang mengejutkannya. Lalu dia berkata, dia telah bekerja keras begitu lama hingga orang-orang di jalanan berhenti dan mengenalinya. Karena dia adalah pemburu yang menjadi peringkat B dalam waktu singkat, Rina tampak sedikit iri saat dia bertanya dengan siapa dia berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia sebenarnya teman masa kecilnya, dan seorang pemburu dengan potensi besar. Selain itu, dia membenci iblis lebih dari pemburu manapun di dunia. Kita melihat kilas balik gambar Mako dan Kaya dari masa kecil hingga remaja, mereka selalu sangat dekat. Hingga suatu hari yang naas ketika Kaya menghadapi iblis. Kea dan kakaknya berlari menyelamatkan diri ketika pemuda itu berhenti dan berbalik menghadapi musuh. Dia berteriak pada adiknya untuk terus berlari. Saat dia berhadapan muka dengan iblis yang lebih dari 2 kali ukurannya, dia menolak untuk meninggalkannya. Tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa setidaknya salah satu dari mereka harus selamat. Dia dengan putus asa mencoba untuk bertarung tetapi tidak sepadan dan terbunuh tepat di depan adiknya. Yang trauma dengan kejadian itu, lalu sekitar 2 tahun lalu Kea dan Mako mendapatkan batu suci mereka. Dia meminta maaf padanya karena roh sucinya masih belum muncul. Karena itu dia tidak akan bisa memenuhi janjinya untuk bertarung bersamanya. Dia mengerti tetapi menjawab dengan ekspresi serius bahwa dia tidak bisa berhenti dan meninggalkannya. Kembali ke masa sekarang, Mako dan Kea sedang makan makanan penutup di restoran dan mengobrol. Dia terkesan mendengar bahwa dia mengalahkan Dungen peringkat D sendirian, dan berkomentar bahwa dia benar-benar sesuai dengan nama Mako. Dia kemudian bertanya dengan roh suci macam apa dia membuat perjanjian, yang langsung membuatnya gugup. Pemburu muda itu ragu-ragu sejenak saat dia bertanya-tanya bagaimana menjawab. Rino tidak terlihat senang saat dia berkata dia bisa muncul kapan saja. Tetapi kemudian temannya akan melihat bahwa dia adalah iblis. Dia kemudian mencoba mengulur waktu dengan mengatakan roh sucinya sedikit pemalu, jadi memperkenalkannya akan sulit. Rino terlihat kesal saat dia berkata dia tidak pemalu. Tetapi dia menjelaskan kepadanya bahwa situasinya rumit. Kea kemudian memutuskan untuk memperkenalkan roh sucinya terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya dengan batu suci hijaunya, dan roh angin suci peringkat atas bernama Wave muncul. Dia terlihat seperti pelayan mewah dan membungkuk sopan ke arah Mako. Dia juga memiliki cara berbicara yang halus saat dia menyapa teman Kaya. Dia kemudian bertanya apakah dia akan mengikuti penilaian ulang peringkat. Tetapi dia menjawab bahwa itu masih beberapa waktu lagi, jadi dia menyarankan dia menjadi lebih kuat sementara itu, dan mengundangnya untuk mengambil danyen peringkat C bersamanya. Mako terlihat khawatir dan menjawab bahwa jarak di antara mereka terlalu besar. Jadi dia mungkin akan menjadi beban. Kea tersenyum mengingat bagaimana dia dulu memimpinnya ketika mereka masih kecil. Jadi sekarang adalah kesempatannya untuk membalas budi. Dia mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Mako tidak dapat menolak ini dan menjabat tangannya mengatakan mereka berjanji untuk bertarung bersama meskipun ada risiko. Itu juga merupakan kesempatan yang baik baginya untuk tumbuh. Kea sementara itu berseri-seri dengan gembira bahwa mereka berdua akhirnya akan pergi bersama. Kemudian malam itu di ruang konferensi di markas Asosiasi Pemburu Jepang, beberapa orang penting sedang mengadakan pertemuan. Ketua meja menyuruh mereka untuk membahas topik utama, yaitu Majin. Ini adalah makhluk kuat yang memiliki peringkat A atau lebih tinggi dan yang memiliki kecerdasan humanoid. Selama bertahun-tahun mereka menjaga profil rendah. Tetapi baru-baru ini setidaknya selusin pemburu telah menjadi korban mereka. Kamu Presiden Asosiasi Pemburu Jepang. Mengingat pertempurannya melawan Majin dan mengingat bahwa kekuatan mereka benar-benar luar biasa, dia tertawa keras saat dia menambahkan bahwa dia akan melawan mereka sendiri. Jika dia masih dalam masa jayanya, Nona tim kepala bagian tidak senang, dan menyatakan bahwa sistem manajemennya menunjukkan semua gerbang dibersihkan dengan benar. Kita melihat Hugo berjalan masuk saat seseorang berkomentar bahwa menurut para penyintas, Majin muncul setelah gerbang dibersihkan. Dia masih memegang sebotol alkohol dan terkejut bahwa pertemuan sudah dimulai. Misty marah, karena dia datang terlambat, tetapi dia tetap tidak terganggu dan menjawab bahwa marah hanya akan merusak wajahnya yang cantik. Dia melihat para pemburu yang telah meninggal di layar, dan kemudian mengatakan dia mungkin punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Misty ragu tetapi dia meyakinkannya bahwa dia akan menanganinya. Chomu mempercayai Hugo, dan mengatakan dia mengandalkan pemburu peringkat S, yang kemudian meninggalkan pertemuan. Saat dia berjalan menjauh dari ruang konferensi, dia mengingat wajah Mako dan bertanya-tanya apakah prediksinya akan benar. Di tempat lain di daerah kumuh yang ditinggalkan, sebuah gerbang ungu muncul. Kaya bertanya pada Mako apakah dia gugup dan dia mengakui bahwa dia gugup selain berurusan dengan Dungyeon tingkat yang lebih tinggi. Dia masih memikirkan bagaimana reaksinya. Ketika dia tahu Rino adalah iblis, Kaya kemudian meyakinkannya bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi yang menghiburnya. Kita kemudian melihat dungeon yang merupakan gua dengan warna kebiruan. Kedua teman itu memasuki gerbang dan langsung disambut oleh iblis peringkat C. Mako memanggil pedang bayangannya dan akan menilai situasinya. Tetapi terkejut ketika Kaya hanya menyerang tanpa ragu. Dia secepat kilat dan langsung memenggal kepala salah satu iblis dengan tombaknya. Mako terkejut melihat intensitas emosinya.
Dan tekadnya untuk memberantas semua iblis, kekuatannya jelas melebihi harapannya, dia berbalik ke arahnya dan berkata, dia juga merasakan kehadiran iblis datang dari arah itu, dia bertanya-tanya apakah itu dia. Saat dia menyadari bahwa dia telah menemukan rahasianya, dia menikam iblis di udara dengan tombaknya. Melewati tubuhnya, dia kemudian berputar dengan anggun menebas dua iblis hingga bersih, dia berbalik untuk menghadapi yang lain sementara Mako melihat dengan lebih terkesan dari sebelumnya. Tetap saja, dia ingin berguna. Dan memanggil senjatanya untuk menghadapi monster di tanah, dia menangkis serangan iblis, dan kemudian membalas dengan tebasan. Para iblis sekarang menatapnya dengan ketakutan, saat mereka melihat betapa kuatnya dia juga telah tumbuh dan mengubah pedang bayangannya menjadi pistol bayangan. Dan menembak, proyektil bayangan itu sangat kuat sehingga setengah atau lebih dari tubuh iblis hancur saat terkena. Kea terkejut karena dia belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya, tak lama kemudian pertempuran usai dan Kea mendarat kembali di tanah. Dia memuji Mako karena mampu bertahan, bahkan melawan iblis peringkat C, dia kemudian mengatakan dia merasakan kehadiran iblis sekali lagi datang darinya. Tapi sekarang tidak ada apa-apa jadi mungkin tidak apa-apa, pemburu muda itu senang karena dia belum tertangkap. Tapi kemudian Rino bertanya apakah dia hanya berencana untuk melanjutkan sandiwara ini selamanya, dia ingat bahwa roh dewanya bukan hanya iblis biasa. Dia adalah rekannya yang dapat diandalkan, dia menatapnya dan berpikir akan baik-baik saja jika dia bisa menjelaskan. Tapi kemudian dia ingat kebenciannya pada iblis dan sekali lagi tidak yakin apa yang harus dilakukan, mereka terus bergerak maju dan akhirnya mencapai pintu kamar si bos. Dia bertanya apakah dia fokus dan dia menjawab ya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak bisa tenang, Kaya merasakan kekhawatirannya dan mengatakan dia mengerti. Karena dia akan menghadapi bos peringkat C, dia kemudian meyakinkannya dengan mengatakan dia tidak sendirian. Jadi dia seharusnya tidak ragu untuk mengerahkan semua kemampuannya, Mako tersenyum dan memutuskan untuk menyimpan percakapan itu untuk nanti. Dan pertama-tama fokus untuk mengalahkan bos, dia berterima kasih padanya saat mereka tos dan kemudian memasuki kamar si bos. Mereka disambut oleh bos Dungyeon peringkat C, Cyclops, yang ukurannya sekitar 3 kali lipat dari mereka, Mako kagum dengan kehadirannya yang luar biasa. Sementara Kazan langsung beraksi bertekad untuk membunuh semua iblis tidak peduli seberapa kuat mereka, dia sekali lagi menggunakan Wind Spirit Mantle. Dan terbang tepat ke arah iblis besar itu, Cyclops mengangkat tongkat kayunya yang besar untuk menyerangnya tetapi Mako menggunakan Shadow Bind yang mencegahnya menurunkan senjatanya. Ini memungkinkan Kaya untuk memberikan pukulan langsung tepat di bagian tengah tubuh monster itu, ia menggertakkan giginya karena marah, dan kemudian berteriak dengan marah dan mematahkan Shadow Bind. Saat Kaya bergerak mundur, keduanya saling menatap dan tampaknya mengerti apa yang harus dilakukan dan bagaimana bekerja sama tanpa bertukar kata. Mereka berdua melompat ke arah monster itu menyerangnya secara bersamaan dari kedua sisi, monster itu berteriak kesakitan. Saat Mako terlihat senang dengan waktu yang tepat mereka berdua bergerak masuk lagi memberikan serangan tersinkronisasi sempurna lainnya yang tidak dapat dipertahankan oleh Cyclops. Kea senang bahwa mereka berdua memikirkan hal yang sama mengubah posisi dan mengganggu. Dia bergerak masuk lagi dan menebas dada iblis itu, ia mengangkat tongkatnya tetapi maka sekali lagi menggunakan Shadow Beam dari belakang monster itu. Tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik, bos telah melemah secara signifikan sehingga kemampuan mengikat sekarang lebih mudah. Saat dia bersorak, agar Kea segera menggunakan celah itu untuk menyelesaikan pertarungan, dia berterima kasih padanya dan kemudian menggunakan kemampuan lain, Wind Shower, yang menghujani sihir hijau pada monster itu mengakhiri pertarungan, Mako merasa itu luar biasa. Saat dia kemudian melihatnya berlari ke arahnya dengan senyum lebar di wajahnya, dia memanggil namanya dengan sukacita yang membuatnya terlihat lebih cantik, menyebabkan dia tersipu, mereka saling tos dan merayakan betapa baiknya mereka bertarung bersama, tetap saja dia tahu dia tidak boleh puas dan harus terus berkembang. Wave keluar dari batunya dan memuji kerja tim mereka yang luar biasa, dia menjawab bahwa itu karena mereka telah saling mengenal selama bertahun-tahun, dan mengatakan bahwa sebagai tim mereka dapat pergi kemana saja, Mako meskipun menelan ludah dan tahu dia tidak bisa menyembunyikan rahasianya lebih lama lagi. Dia mengatakan ada sesuatu yang perlu dia katakan padanya, dia mulai melepas sarung tangan dari tangannya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, mereka berdua tiba-tiba merasakan kehadiran berbahaya yang baru. Mereka melihat ke samping dan melihat kilatan energi menghantam tanah seperti petir, seorang iblis muncul saat kedua pemburu itu melihat dengan cemas. Kita kemudian melihat bahwa itu adalah iblis bertanduk dua yang sedang menonton ketika Rino menjadi roh Dewa Mako, dia mengatakan dia akhirnya menemukanmu sambil menatap mereka dengan niat jahat. Iblis itu terlihat mengancam saat dia berjalan menuju keduanya. Mako dapat merasakan kebencian dan intimidasi datang darinya yang mengarah jauh dari iblis manapun yang pernah dia temui. Selain itu dia tertarik bahwa dia melihat iblis humanoid, Kaya menghalangi Mako untuk bergerak, dia pergi di depan pria itu untuk melindunginya. Sementara dia bertanya apakah musuh itu adalah Magin. Iblis itu terkesan dengan pengetahuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia memang Magin bernama Gram. Ryuka menegaskan bahwa rumor tentang Magin itu benar, dia mengaktifkan kekuatan anginnya dan menyuruh Mako untuk lari sementara dia melawannya. Mako tidak menyukai rencananya dan memohon agar mereka melarikan diri bersama, Ka mengumpulkan angin di tangannya. Dia menembakkan sinar seperti laser angin ke arah musuh, Grom menghindari serangan itu dengan mudah. Magin itu mengejek bahwa dia bergerak dalam gerakan lambat dari sudut pandangnya, ejekannya membuat gigi Kea bergemeretak, maka menyaksikan keduanya bertukar pukulan, dan menyadari bahwa mereka berada pada level yang berbeda darinya, dia mengepalkan tinjunya dengan frustrasi karena dia tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu, Grom baru saja meraih tombak Kaya saat itu datang ke arahnya, itu menghentikan gadis itu di jalurnya.
Dia kemudian melemparkan Kaya. Dia melihat bahwa dia belum menyerah, Kaya terbang di udara, Wave menyarankan Kaya untuk menggunakan teknik rahasianya. Dia membentuk gerakan tangan untuk bersiap, dia memanggil jurus pamungkasnya, Milestone. Beberapa tornado keluar dari telapak tangannya. Yang semuanya terhubung dengan iblis itu. Mako berada di samping mencoba menghindari tekanan angin sambil melihat Kaya mendengar tawa. Iblis itu keluar dari ledakan dahsyat tanpa terluka, dia memberitahu gadis itu bahwa itu hanyalah angin sepoi-sepoi baginya. Hal itu membuat wanita itu bertekad untuk menghabisinya, dia menyatakan bahwa dia akan membunuh setiap iblis sampai habis. Saat dia berlari ke arah Grom, dia menganggap komentar itu lucu dan ironis, Kaya bertanya apa yang dia anggap lucu. Grom menunjuk Mako dan mengungkapkan bahwa dia telah membuat perjanjian dengan iblis. Mako merasa ketahuan. Kaya memberitahu Majin itu bahwa dia berbohong. Dia berteriak bahwa tidak mungkin temannya akan membuat perjanjian dengan iblis, atau menyembunyikan rahasia darinya. Jika dia melakukannya. Mako terdiam dengan tinju terkepal. Kaya melihatnya begitu diam, dia menuntut agar dia menyangkalnya. Namun, dia bahkan tidak bisa menatapnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengaku. Dia membenarkan bahwa apa yang dikatakan Grom itu benar. Dia memanggil Rino untuk mengungkapkannya. Kaya terpana. Dia tidak percaya iblis baru saja muncul dari batu keramat. Mako mencoba memperkenalkan Rino padanya, Kaya semakin erat menggenggam tombaknya. Dia berteriak padanya karena membuat perjanjian dengan iblis. Dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi. Mako memohon padanya untuk berbicara. Kaya tidak mendengarkan, dia langsung menyerang Magin itu. Grom mencekik lehernya di udara. Dia mempererat cengkeramannya, mencekik gadis itu. Dia kemudian bersiap untuk memukulnya dengan lengannya yang lain. Rantai bayangan muncul. Mako mengikat lengan Grom sebelum dia bisa menyerang Kaya. Dia memberitahu Majin itu untuk berhenti. Grom menghancurkan rantainya dan tersenyum bahwa dia akhirnya memasuki arena pertarungan. Dia melemparkan Kaya menjauh. Mako menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah. Dia meminta maaf kepada gadis yang tidak sadarkan diri itu. Grom menunjuk Rino. Dan memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya yang dia minati. Mako bertanya pada Rino apakah mereka saling mengenal. Dia menjelaskan bahwa Magin itu mencoba merekrutnya ke dalam pasukan mereka. Ketika dia menjadi malaikat yang jatuh, tetapi dia malah melarikan diri dari mereka. Mako mengerti apa yang sebenarnya mampu dilakukan oleh Magin itu. Rio memberitahu Gran bahwa iblis adalah musuhnya. Dan bahwa dia tidak akan pernah bergabung dengan mereka. Magin itu tertawa. Dia mempertanyakan motifnya ketika dia bisa membalas dendam pada roh-roh suci yang telah meninggalkannya. Jika dia datang ke pihak mereka. Rino memberitahunya bahwa dia tidak tertarik pada balas dendam. Magin itu ingin dia menerima bahwa dia adalah iblis dan menawarkan kesempatan untuk membunuh sebanyak mungkin roh suci. Dan manusia di pihak mereka. Rino berteriak padanya untuk berhenti, rasa sakit tumbuh di dalam dirinya, air mata keluar dari matanya. Mako membela malaikatnya yang jatuh. Dan memberitahu Grom bahwa dia berbeda dari mereka. Magin itu bingung tentang apa yang dia maksud. Mako menjelaskan bahwa iblis adalah istilah untuk mereka yang menyakiti orang lain tanpa alasan. Dia menyatakan bahwa Rino terlalu baik untuk menjadi iblis. Dan bahwa dia adalah rekannya. Rino tersentuh oleh kata-katanya. Grom hanya mendengar ocehan orang lemah yang menyedihkan. Dia ingin menghancurkannya karena kata-kata sentimentalitas dan persahabatannya. Mako dan Rino bersiap untuk melawannya bersama-sama. Grom mengayunkan lengannya untuk bersiap untuk bertempur. Rino menasihati Mako untuk memanfaatkan kepercayaan diri dan kepuasan musuh yang berlebihan. Untuk menciptakan celah untuk melarikan diri. Grom siap untuk apapun yang dia lemparkan padanya. Magin itu mulai berlari. Dia terlihat mengintimidasi saat dia mendekati duo itu. Mako mengambil posisi bertahan. Namun, iblis itu sudah berada di belakangnya dalam sekejap. Dia menendang Mako hingga membuatnya terbang. Pria itu terhempas ke dinding batu. Tanah mendekatinya saat dia pulih. Mako menggunakan Shadow Beam. Rantai-rantai itu mencengkeram anggota tubuh iblis itu. Mako kemudian menggunakan lengan bebasnya untuk mewujudkan pistol. Grom menghancurkan rantainya. Dia kemudian menyentuh peluru yang datang ke arahnya. Dia meraih setiap peluru yang datang. Dia kemudian membuka tangannya untuk menjatuhkan semuanya. Majin itu bertanya apakah dia punya trik lain yang tersisa. Mako frustrasi karena dia benar-benar dipermainkan. Kaya terbangun dan dia samar-samar bisa melihat keduanya bertempur. Dia dengan sadar perlahan bangkit. Dia menyadari keseriusan dari apa yang sedang terjadi. Dia dapat melihat bahwa Mako dengan iblisnya bekerja keras mencoba menahan Grom. Dia kemudian melihat Grom memukul Mako. Dia berteriak karena khawatir. Dia melihat bahwa Mako dan Rino masih berdiri di tanah mereka. Dia melihat bahwa Rino sepenuhnya mendukung Mako. Dia menyadari bahwa dia dan iblisnya terikat dan terus mempertanyakan mengapa Mako membuat perjanjian dengannya. Matanya sedih memikirkan bahwa dia tidak bisa lagi mempercayai Mako. Grom menendang Mako, dia kemudian mempercepat tendangan itu. Dia tertawa melihat betapa musuhnya berjuang, namun Mako masih berdiri di tanahnya. Dia beristirahat sejenak untuk bernapas. Dia mengatakan dia tahu bahwa dia lebih lemah darinya. Dia mempererat cengkeramannya pada pedang bayangannya, energi gelap keluar dari dirinya. Sambil menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Kaya tersentuh oleh pernyataannya. Dia ingat seminggu setelah saudaranya meninggal. Ada sebuah rumah, di sebuah kamar di rumah itu ada Kaya yang menolak untuk keluar dari kamarnya yang gelap dan nyaman, hanya Mako yang mengunjunginya.
Mako memberitahunya bahwa ibunya khawatir tentangnya. Karena dia belum makan selama berhari-hari. Kea yang tak bernyawa itu hampir tidak menatapnya. Dia mengakui bahwa dia telah kehilangan semangat untuk hidup. Mako sedih untuknya. Dia menghiburnya dengan mengatakan untuk tidak menyerah. Dia memberitahunya bahwa dia akan benar-benar kehilangan segalanya jika dia menyerah. Matanya menunjukkan bahwa kata-katanya tidak sampai. Mako berbagi bahwa dia juga jatuh ke dalam keputusasaan ketika orang tuanya terbunuh, sampai dia menyadari bahwa para penyintas perlu menemukan jalan mereka sendiri. Dia menatapnya, dia melihat bahwa dia menangis. Sementara dia menyuruhnya untuk tidak pernah menyerah dan menatap masa depan. Mengingat momen itu membuat mata Kaya berkaca-kaca. Dia ingat bahwa dia bangun dari tempat tidurnya karena Mako. Dia ingat bahwa dialah alasan dia bisa menatap masa depan lagi. Mako berhasil menahan serangan Rom dengan pedangnya, namun dia tetap terlempar. Tetapi pria itu bangkit kembali, dia memberitahu iblis itu bahwa ini belum berakhir. Kaya melihatnya tidak menyerah. Dia menyadari bahwa dia masih anak laki-laki berhati kuat yang selalu dia kenal. Dia mencoba bangun dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Mako tidak berubah, meskipun membuat perjanjian dengan iblis. Dia meneriakkan dukungannya untuk Mako agar tidak pernah menyerah. Pria itu mendengarnya dan terkejut. Kea berlinang air mata sambil tersenyum dan menyuruhnya melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Magin. Mako tersenyum, menegurnya karena lengah. Sementara dia sedang menyerangnya, Mako menangkis serangannya. Grom terkejut. Dia melihat usaha Mako untuk tetap berdiri tegak meskipun terkena dampak. Mako berpikir tentang bagaimana dia menyakiti Kea sambil menghindar. Dia senang mengetahui bahwa wanita itu mempercayainya. Itu memberinya motivasi untuk tidak kalah. Dia menebas beberapa kali. Grom menyadari bahwa dia menjadi lebih cepat. Mako masih dalam posisi menyerang, pedangnya berhasil mendekat, hanya beberapa inci dari mata kiri iblis itu. Saat dia menyelesaikan ayunan pedangnya, dia menyatakan bahwa mereka akan hidup dan kembali. Darah berceceran di tanah. Grom menarik diri, serangan itu berhenti sejenak. Terungkap bahwa Grom teriris di pipi kirinya. Kea terkesan. Majin itu menjilat darah dari pipinya dengan geli. Dia menyadari bahwa inilah saatnya dia mengakhiri pertarungan. Dia mengumpulkan energi dari tangannya. Mako langsung merasakan kekuatan dahsyat yang terkumpul. Grom bertanya kepada Rena untuk terakhir kalinya untuk bergabung dengan mereka. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia menerima, dia mungkin akan membiarkan manusia pergi. Rino terdiam. Mako menatapnya dengan senyum percaya diri. Rino balas tersenyum. Dia menjawab bahwa baik dia maupun Mako tidak akan pernah tunduk pada iblis. Grom menjawab bahwa dia akan mati bersama mereka. Energi dahsyat keluar dari tangan Magin dan mendekati mereka. Trio itu bersiap untuk benturan. Mako masih terlihat bertekad untuk menang. Sebuah portal tiba-tiba muncul di depan trio dan menyerap energi itu. Semua orang terkejut. Portal terus menyerap energi sampai menghilang. Sebuah tangan meraih bahu Mako dari belakang. Sebuah suara memberitahu Grom bahwa dia tidak akan membiarkan para iblis memadamkan orang-orang yang akan melukis masa depan cerah mereka. Grom bertanya siapa dia. Ternyata itu adalah Hugo. Masih memegang botol sakenya. Sambil menantang Magin untuk bertarung, pemburu peringkat es itu membuat penampilan heroik tepat pada waktunya untuk menyelamatkan mereka. Melihat wajah terkejut mereka, Hugo memuji usaha mereka, dan mengatakan dia akan menangani sisanya. Kesenjangan di antara mereka jelas. Saat kehadiran pemburu itu membanjiri area tersebut, Grom tertarik dengan pendatang baru itu. Yakin bahwa dia lebih kuat dari yang lain, pemburu itu dengan percaya diri setuju, mengatakan dia jauh lebih kuat dari iblis itu, mengabaikan kemarahan musuh yang membalas. Dia mengatakan dia pertama-tama harus membalas dendam pada juniornya yang terluka. Dia memanggil Nova, roh ilahi kelas khususnya, siap untuk bertarung. Iblis itu menjejakkan kakinya di tanah, berharap pria itu tidak hanya omong kosong, lalu meluncurkan dirinya ke depan. Grom mencoba menyerang lebih dulu. Tetapi tinjunya ditangkap saat masih di udara, mencengkeram erat. Hugo memintanya untuk tidak mengenai wajahnya karena itu penting untuk statusnya. Dengan kekuatan yang mengejutkan, dia melemparkan musuhnya, dan saat iblis itu terlempar, sebuah portal aneh mulai berputar di belakangnya, menelannya. Portal itu memuntahkan iblis itu tepat di depan pemburu peringkat es. Masih bingung, dia gagal bereaksi dengan benar saat dia disambut kembali dengan pukulan besar yang membuatnya terlempar. Dia diberitahu bahwa itu pasti membingungkan, jika pikiran dan situasinya tidak sesuai. Ruang bawah tanah bergetar karena kekuatan itu, tetapi sunyi senyap dari pertempuran. Mako bertanya, bagaimana pukulan itu begitu efektif padahal kekuatan ilahi adalah satu-satunya hal yang dapat menyakiti iblis. Sebenarnya Hugo telah melapisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan ini, tetapi meskipun demikian kekuatannya tidak normal. Mengutuk pukulan tak terduga yang dia terima, Rom memanggil bola sihir, dan meluncurkan seberkas kegelapan ke musuhnya. Bahkan tidak repot-repot menghindar, pemburu itu berdiri tegak dan mengucapkan mantranya sendiri. Sinar cahaya yang sangat besar melesat ke depan, benar-benar melahap sihir iblis itu. Magin itu terpana, tidak percaya bahwa dia sedang dikalahkan. Dia nyaris menghindari serangan langsung. Tetapi area efek mantra itu sangat besar sehingga masih mengenainya dan merenggut seluruh lengannya. Saat musuh berteriak kesakitan, Mako terpesona oleh sekutunya yang bahkan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Grom mampu menghindari mantra itu, tetapi tidak tanpa mengalami luka fatal. Terprovokasi untuk menggunakan kemampuannya, Magin itu mendidih karena marah. Masih terhuyung-huyung karena kerusakan, dia melepaskan ledakan sihir bersama dengan sejumlah besar niat membunuh. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun lagi, Vane muncul untuk menahannya.
Suasana langsung menjadi sangat berat, membuat para pemburu dalam siaga tinggi. Rom menoleh ke belakang dengan marah, mempertanyakan mengapa rekannya menyela, menyebutnya bodoh, dan memperingatkan bahwa dia akan mati jika menggunakan sihirnya dalam kondisi saat ini. Berbalik ke Hugo, iblis kuat itu mengakui kekuatannya, mengatakan pertarungan hanya akan merugikan mereka berdua. Sang pemburu setuju sambil tersenyum. Mengatakan dia terlihat sangat kuat. Dengan ini, mereka setuju untuk menganggapnya seri dan mundur untuk saat ini. Grong mencoba membantah, berniat mengakhiri pertarungan dengan satu pemenang. Namun, satu tatapan memerintah dari Fanny sudah cukup untuk membuatnya diam dan patuh. Sebelum pergi, dia memberikan tatapan sinis terakhir. Membungkuk untuk mengambil kepala mereka suatu hari nanti. Dengan ini, portal menutup, meninggalkan para pemburu sendirian di ruang bawah tanah. Keheningan datang menandakan akhir dari pertempuran berbahaya. Sementara Hugo bertanya-tanya apakah mereka melarikan diri begitu saja, Mako memanggilnya dan menunjukkan rasa terima kasihnya dengan membungkuk dalam dan lama. Untuk saat ini, mereka memutuskan untuk berbicara sambil kembali ke permukaan. Mereka saling bercerita dan mengisi detail dari pertama kali mereka bertemu. Ranker S itu menduga bahwa dia mungkin memiliki kontrak dengan iblis, mengingat gerakan para magin. Dia menduga mereka menjadi sasaran dan mengikuti dari belakang. Melanjutkan, dia bertanya kepada kedua pemburu apakah mereka berhasil berbaikan. Kaya menyadari bahwa temannya tidak berubah. Terlepas dari perjanjian dengan iblis, mendapatkan nada dingin. Dia menoleh ke Rino dan mengatakan dia masih tidak mempercayainya terlepas dari hubungan mereka yang berbatasan dengan permusuhan. Malaikat yang jatuh itu menyuruhnya untuk melakukan apa yang dia anggap pantas. Sementara Mako berusaha menenangkan mereka, Hugo berpikir dalam-dalam tentang mantan roh itu dan percaya dia akan menjadi kunci penting. Karena itu, dia menyambutnya bersama dengan kemanusiaan rekannya, merasakan gelombang harapan dan pengertian. Pemburu muda itu tersenyum membangun inspirasi ini. Dia bergegas ke pemburu dan menyatakan tekadnya untuk tumbuh jauh lebih kuat dari sekarang. Meskipun mereka semua terkejut dengan semangatnya yang tak terduga, mereka tersenyum mendukung. Dia melesat maju untuk meninggalkan mereka semua di belakang. Mengatakan dia menantikan hari mereka bertarung berdampingan. Pemburu teratas kemudian memberikan laporan lengkap kepada ketua tentang kejadian tersebut. Menambahkan bahwa para iblis harus tetap tenang untuk sementara waktu. Ketua berterima kasih padanya, senang bahwa dia menyerahkan semuanya di tangan pemburu yang cakap. Melanjutkan, dia bertanya apakah dia ingat mantan pemburu Reng Yusei. Dia sekarang menjadi penjahat terkenal yang membunuh beberapa pemburu setelah dipecat karena pelanggaran. Mereka menahannya untuk sementara waktu. Tetapi dia tiba-tiba menghilang beberapa hari yang lalu. Karena dia memiliki masalah lain untuk ditangani, Hugo tidak bisa turun tangan untuk saat ini. Memikirkan Mako dan Kea, dia mengatakan dia memiliki dua junior yang menjanjikan untuk direkomendasikan. Saat mereka mengakhiri panggilan, Tom meminta maaf karena membuat orang lain di ruangan itu menunggu. Dia duduk untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Di ujung meja adalah mantan murid Yusei. Seorang pemburu rang Uji. Yang bersumpah untuk menghentikan tindakan keji mantan gurunya. Lama sebelum kejadian itu, Uji melihat ke kota bersama gurunya. Menyatakan tujuannya untuk menjadi pemburu yang sempurna. Segera Yusei mengeluh betapa kaku dia, tidak menginginkan murid yang membosankan. Karena dia telah berusaha untuk menjadi seorang pemburu, dia harus menikmati pengalamannya terlebih dahulu. Sementara prioritasnya adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya, sang guru menyuruhnya untuk melupakannya. Seseorang dapat menjadi pahlawan hanya dengan membunuh iblis. Tetapi aturan membuat segalanya menjadi sulit. Meski begitu, dia harus mengejar cita-citanya dan menolak untuk menjadi anjing asosiasi apapun yang terjadi. Yang muda menerima nasihat itu dengan mengejek, mengatakan bahwa dia tidak akan seperti mentornya. Itu adalah hari yang indah dan matahari menyinari para pelari seperti biasa. Sambil berlari dengan Kea, Mako berbagi bagaimana Kea dan Rino membeli bunga setelah membersihkan ruang bawah tanah. Berkat itu, kamarnya semakin cerah dari hari ke hari. Penasaran dan menghibur gagasan itu, dia bertanya tentang preferensi iblis selain bunga. Ingin dia bertanya pada dirinya sendiri, dia mengangkat tinjunya mendorong rekannya untuk menjawab. Jawaban singkat dan menolak adalah semua yang mereka dapatkan dan dia disuruh untuk sedikit lebih ramah karena mereka semua berada di tim yang sama. Konon, iblis itu membalas dengan sikap mengatakan dialah yang menolak untuk mempercayai mereka. Mako mencoba menengahi meminta mereka untuk rukun bahkan hanya sedikit lebih baik, tetapi segera disuruh untuk menutup mulutnya. Sementara dia dibungkam, mereka mendengar percakapan tentang pemburu kriminal yang melarikan diri dari penjara. Terkejut dengan berita itu, beberapa orang memutuskan untuk pulang lebih awal. Ditanya apakah dia tahu sesuatu. Kei melanjutkan tentang Yusei dianggap sangat terampil mengingat kejahatan keji yang dia lakukan. Mereka bertanya-tanya apa yang mungkin memicunya. Saat itu ponsel mereka berdering dengan notifikasi. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa mereka berdua menerima email dari asosiasi. Terlebih lagi, kedua pemburu itu dipanggil segera. Karena itu mengikuti rekomendasi dari Hugo, mereka memutuskan untuk menuju ke lokasi terlebih dahulu di markas asosiasi. Mereka disambut oleh Hayashi dari Departemen Tindakan Abnormal. Karena pujian tinggi dari Ranker S, mereka dipercayakan dengan misi mencari penjahat Yusei. Polisi sedang melakukan penyelidikan. Tetapi asosiasi juga perlu mengambil tindakan. Lagi pula, ada kemungkinan target bersembunyi di gerbang terdekat dari tempat dia melarikan diri. Sebagai pemburu tugas mereka untuk menyelidiki gerbang rang C itu. Kepercayaan diri Mako menurun karena lawannya adalah mantan rang A. Dengan ini, dia diberitahu bahwa orang lain akan bergabung dengan kelompok mereka. Asosiasi meminta bantuan dari pemburu dengan peringkat yang sama.
Siapa yang seharusnya segera tiba? Saat dia mengatakan ini, Uji memasuki ruangan, memicu reaksi keras dari Kea. Pemburu itu menyapanya dengan mata dingin, mengatakan sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Meninggalkan ruangan. Hayashi menyuruh mereka untuk melihat dokumen untuk detail lebih lanjut, sementara kedua mantan rekan itu berbicara tentang bagaimana mereka membersihkan gerbang bersama. Dahulu kala, Uji adalah satu-satunya jenius dari generasi mereka yang mampu naik pangkat, senang bekerja dengan seseorang seperti dia. Mako mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan diri. Meskipun pemburu peringkat teratas itu membalas perkenalan, dia mengabaikan uluran tangan itu, menolak tawaran pertemanan. Sebaliknya, dia langsung ke intinya, dan menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk bekerja sama dengan keduanya. Karena tidak percaya dengan pernyataan itu, Kea bertanya mengapa dia bersikeras untuk bekerja bersama. Terus terang, dia tidak membutuhkan bantuan mereka, dan mereka hanya akan menjadi penghalang baginya. Dia telah memutuskan bahwa ini adalah tanggung jawab pribadinya, dan akan mencari gurunya yang lama sendirian. Pemuda itu berbalik untuk pergi, mengabaikan panggilan berulangnya untuk menunggu giliran Mako untuk berbicara, dan dia menolak gagasan itu, mengatakan bahwa sangat penting bagi mereka untuk bekerja sama. Sekali lagi, Uji mengatakan mereka hanya akan menjadi gangguan. Tetapi dia berpendapat bahwa pencarian akan lebih mudah bagi sang murid jika mereka membersihkan gerbang dari iblis. Dengan kata lain, melakukan sesuatu sendirian adalah pendekatan yang kurang efisien secara keseluruhan. Logikanya mencapai ranker A yang belum pergi, bersaing untuk kegunaan dan kemampuan mereka sebagai pemburu. Keduanya berjanji untuk melakukan yang terbaik, meyakinkan pemburu itu dengan pasrah, dan menyuruh mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah mengatakan itu, dia akan melakukan hal yang sama dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, karena mereka membentuk semacam rencana, keduanya memutuskan untuk mengikuti rekan mereka. Sementara itu di sebuah bangunan yang ditinggalkan, rantai dan barikade berserakan di tanah, sekelompok kecil orang masuk dengan senter, ingin mengubahnya menjadi wilayah mereka. Dengan penuh harapan mereka berbicara tentang mengelola satu lantai masing-masing. Dan melihat-lihat ruang kelas yang tersedia, tiba-tiba mereka melihat struktur besar di tengah yang membeku di udara. Itu adalah gerbang Dungeon dan benar-benar terbungkus es tebal. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi asosiasi dan meminta para pemburu menangani masalah tersebut. Saat tiba-tiba sunyi, salah satu pengembara melihat ke belakang dan menemukan kedua temannya membeku dalam es. Dia jatuh ke tanah karena terkejut dan senter menyinari sosok dalam kegelapan. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pemuda itu benar-benar membeku dan segera hancur berkeping-keping. Yusei dengan cepat menghabisi mereka, mengatakan dia harus bersembunyi lebih baik karena mayat yang tidak perlu menumpuk. Menatap gerbang yang membeku, dia menyatakan bahwa dia tidak salah. Baginya tujuan pertama adalah membalas dendam pada asosiasi. Jauh di dalam hutan, sebuah gerbang melonjak dengan kekuatan. Sebelum memasuki, Uji memberikan pengingat terakhir bahwa dia akan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Mako mengatakan dia ingin mengatakan sesuatu sebelum memulai misi. Jika mereka akan bekerja bersama, dia harus memberitahunya tentang situasi Rima. Pemburu itu mengungkapkan bahwa Hugo sudah memberitahunya tentang perjanjian dengan iblis. Mereka terkejut dengan reaksinya dan bertanya apakah dia tidak akan mengutuk gagasan itu. Baginya daripada kontrak yang secara inheren tidak bermoral, tindakan seseorang yang menentukan kejahatan. Mako terpana oleh pemikiran terbuka itu. Jadi Kea menegaskan kembali bahwa dia tidak seburuk yang dia kira. Pemburu peringkat teratas itu memasuki gerbang sambil tersenyum lega, mengetahui bahwa ada orang yang berpikir seperti itu. Di dalam gerbang, lingkungan seperti kastil muncul. Rombongan dengan cepat melewati dan segera menghadapi bos Dungeon laba-laba. Seperti yang diharapkan dari Cerangker, tidak akan mudah untuk mengalahkan dengan kecepatan berbahaya. Ia menyerang langsung menuju Mako. Namun Uji bergerak lebih cepat dan membungkus seluruh musuh dalam cangkang es yang tebal. Mereka melihat dengan terkejut melihat laba-laba membeku dalam sekejap. Ia pecah dan hancur, jatuh ke tanah berkeping-keping. Segera setelah itu, mereka tidak menyangka tetapi Ranker A tiba dengan rohnya Yuki dan memberikan dukungan, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Mereka bertanya tentang pencariannya, tetapi itu sudah selesai, tidak ada petunjuk atau jejak. Jadi mereka tidak punya alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, sungguh menakjubkan bagaimana dia langsung mengalahkan bos yang bahkan Kea kesulitan melawannya. Dia mencoba mengejar pemburu yang egois itu. Tetapi melihat bahwa Mako tidak bergerak, menyeringai lebar, dia diberitahu bahwa kemampuan baru-baru saja terbangun selama pertarungan. Itu adalah indera bayangan residual yang mendeteksi jejak bayangan untuk menemukan target. Ini segera menarik perhatian Uji. Jika dalam waktu 24 jam, keterampilan itu dapat mengikuti jejak siapapun yang ada di sana, berlari ke mantan murid. Dia dengan bersemangat mengatakan mereka mungkin menemukan target dengan cara ini, meminta tempat apapun yang mungkin signifikan. Dia memikirkannya dan berbagi bahwa ada bukit di dekatnya, di mana dia dan gurunya sering berbicara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai berjalan pergi, dan mereka hanya dapat berasumsi bahwa dia menyuruh mereka untuk mengikuti. Beberapa saat kemudian mereka mencapai bukit yang dia bicarakan, dan melihat ke kota dari atas. Dia tidak pernah berpikir dia akan kembali ke sana setelah hal-hal yang dilakukan gurunya. Mengingat bagaimana tempat itu pasti menyimpan banyak kenangan bagi rekannya, Mako disuruh berhenti membuang waktu dan segera menggunakan kemampuannya. Saat dia mengikuti instruksi, kegelapan menyelimuti matanya dan menyebar ke seluruh area seperti sebuah kisi. Di sana mereka melihat jejak kaki yang terbuat dari bayangan, dengan jelas menunjukkan pergerakan target. Dengan begitu dia memastikan bahwa seseorang ada di sana, hanya satu orang dan dia tidak bisa mengenali siapa itu. Tetapi dia berdiri di samping tempat Uji mengaktifkan lebih banyak kemampuannya. Dia mewujudkan karakteristik bayangan dan dengan ini sosok Yusei muncul. Melihatnya murid itu memastikan kunjungan gurunya.
Tetapi menjadi murung mempertanyakan mengapa dia berpikir untuk datang ke sana. Saat itu dia bertanya-tanya mengapa gurunya selalu membawanya ke sana. Tetapi diberitahu bahwa dia hanya ikut-ikutan dan pemburu top itu pergi ke sana untuk beristirahat sambil mengamati kota. Dia merasa bebas dan mengubahnya menjadi rutinitas untuk menghilangkan keraguan. Pada hari yang sama dia menyuruh muridnya untuk menjalani hidup tanpa terikat pada hal-hal tertentu, teringat akan kenangan ini. Dia mengingat hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang dia pelajari dan menenangkan dirinya. Mako mengkhawatirkannya tetapi Uji menepisnya dengan mengatakan mereka harus mulai bekerja. Karena mereka sudah tahu lokasi pastinya, mereka segera berangkat. Kau bilang mungkin menghilangkan beberapa keraguan di bukit. Tetapi tujuan akhirnya masih belum jelas. Sementara itu di Departemen Sistem Manajemen Gerbang Asosiasi, Misim memantau layarnya dan tiba-tiba mengatakan bahwa dia merasa ada sesuatu yang aneh. Melihat lebih dekat dia teringat sesuatu yang penting. Dan segera membuat semua orang dalam keadaan siaga tinggi menuntut cahaya internal segera. Bersiap-siap dia memanggil semua orang yang hadir. Dia mengumumkan kemungkinan gerbang akan jebol. Dan memerintahkan semua pemburu untuk mencari gerbangnya. Kelompok yang terdiri dari 3 orang itu berlari di sekitar hutan bergerak cepat untuk mengejar target mereka. Saat itu juga ponsel mereka berdering bersamaan memperingatkan mereka tentang pengumuman darurat dari asosiasi. Koordinat pasti gerbang tidak diketahui jadi tugas mereka adalah melakukan survei segera. Jika Mako ingat dengan benar akan memakan waktu 7 hari untuk memasuki tahap jebol. Karena itu bisa terjadi kapan saja mereka harus bergegas tetapi akan berisiko kehilangan jejak Yusei. Uji teringat gurunya. Dan kebiasaannya mengunjungi bukit untuk menghilangkan keraguan. Dengan ini dia mendapatkan ide tentang apa tujuan pemburu pemberontak itu, tiba-tiba meraih rekan mudanya. Dia memintanya untuk membimbing mereka dengan cepat karena tujuan pasti target menyebabkan gerbang jebol. Memahami situasi Mako memimpin dan mereka bergegas melalui hutan. Tak lama kemudian mereka mencapai sekolah yang ditinggalkan mengikuti jejak bayangan itu menuju langsung ke dalam memastikan tujuan target. Dan kemungkinan lokasi gerbang, saat itu juga sambaran kegelapan besar melesat keluar dari atap bangunan mencapai langit, itu mengubah langit menjadi gelap. Dan fenomena itu mengingatkan keduanya akan pemandangan yang tak terlupakan, itu terukir di otak mereka karena itu menandakan hari keluarga mereka meninggal. Karena itu keduanya meningkatkan kekuatan saat itu, juga mengetahui mereka harus menghentikan iblis apapun yang terjadi. Jendela-jendela pecah, dan musuh yang tak terhitung jumlahnya mulai berhamburan keluar, para pemburu menyerbu masuk melenyapkan sebanyak mungkin. Untuk meminimalkan kehancuran mereka menerobos monster-monster itu berniat untuk menahan gerombolan itu sampai bala bantuan tiba. Sementara keduanya melakukan yang terbaik Uji menciptakan jalan es yang mengarah langsung ke dalam gedung. Dia melompat masuk sendirian meninggalkan yang lain untuk menangkis musuh sendiri, pemburu yang egois itu bekerja sendiri lagi. Dan jadi mereka tidak punya pilihan selain berjuang sendiri terkuras dari pertempuran tanpa henti. Mereka mulai mencapai batas mereka tak lama kemudian semburan sihir meledak melenyapkan gelombang musuh dalam sekejap. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat untuk bertahan dan bala bantuan akhirnya tiba untuk bergabung dalam pertarungan. Melihat semua orang menyerbu masuk dia terkejut dengan jumlah pemburu yang muncul. Dan memutuskan untuk melakukan bagiannya, orang-orang mulai menyadari bahwa mereka tidak merasakan mana apapun yang datang dari pemburu pemula itu. Jika dia terus bertarung seperti itu orang-orang pada akhirnya akan mengetahui rahasianya, dia tidak bisa meninggalkan mereka di sana. Tetapi untungnya Kaya menciptakan badai melenyapkan beberapa binatang buas dan menyuruhnya untuk menyerahkan semuanya padanya. Sementara dia memberikan dukungan kepada Uji dia tidak bisa cukup berterima kasih padanya dan bergegas masuk ke sekolah membawa iblis-iblis di dalam dengan niat dan tujuan. Mencari gerbang dia bergerak lebih dalam, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara di salah satu ruang kelas dia menemukan seseorang yang sedang bertarung ada paku es besar di mana-mana. Dan monster yang kuat membeku menjadi padat, Uji memecahnya menjadi beberapa bagian. Melenyapkan bos gerbang tanpa banyak kesulitan berjalan kembali ke Mako dia berbagi bahwa kau katakan sudah meninggalkan gedung bahkan jika mereka mampu menghentikan jebolan itu. Itu akan sia-sia karena dia hanya akan mencoba hal yang sama lagi. Pemburu muda itu mengatakan itu tidak sia-sia membangkitkan kemarahan peringkat teratas, saat dia bertindak seolah-olah dia tahu sesuatu. Matanya tertutup aura kegelapan mengingatkan Uji bahwa mereka sampai di sana karena kemampuannya. Mengingat hal ini terlalu dini untuk menyerah pada tujuan mereka karena dia mengalahkan bos begitu cepat mereka masih bisa menyusul Yusei. Mako menarik murid itu menyuruhnya untuk bergegas sebelum dia terlalu jauh dari mereka pada saat itu semua yang bisa dilihat Uge hanyalah punggungnya. Dan tangan yang dengan mendesak menariknya ke depan mengambilnya kembali dia memulihkan mentalnya dan berterima kasih kepada rekannya karena telah membawanya kembali, terlalu dini untuk berterima kasih padanya. Jadi mereka memutuskan untuk menyelesaikan basa-basi setelah semuanya selesai keduanya bergegas maju. Mengikuti jejak bayangan dan bergegas untuk mengakhiri semuanya nanti mereka mencapai markas sistem asosiasi yang dituju bayangan itu. Jika sistem manajemen gerbang dihancurkan dunia akan menjadi kacau balau tempat itu sudah hancur. Karena balok-balok es memenuhi area bersama dengan puing-puing dan reruntuhan. Lebih buruk lagi karyawan yang membeku di seluruh blok memenuhi lantai mereka sudah terlambat karena pemburu keamanan staf dan semua orang sudah ditaklukkan. Uji bergegas pergi, meninggalkan pemburu muda itu mengikuti jejak kehancuran. Dia melesat lebih dalam ke dalam gedung, dan di tengah-tengahnya ada Yusei. Dia berada beberapa meter dari generator utama, dan telah memasang bahan peledak kuat yang berbunyi dan siap menghancurkan asosiasi. Tiba-tiba, pecahan es melesat ke arahnya. Namun, dia memblokirnya dengan sedikit usaha. Uji datang tepat waktu untuk mencoba menghentikan mantan gurunya. Pertemuan itu tidak berjalan dengan baik. Sang guru menyuruhnya untuk tidak merusak rencananya yang berjalan begitu lancar. Saat keduanya bertemu kembali, Uji menyatakan bahwa kejahatan gurunya akan berakhir di sana.
Karena dia mengatakannya dengan begitu percaya diri, Yusei menjentikkan jarinya. Dan menyebabkan dinding es besar menghalangi pintu masuk. Cukup tebal untuk menghentikan siapapun masuk. Dan karena ini adalah reuni yang telah lama ditunggu-tunggu, dia tidak ingin diganggu. Mereka mendengar Mako menggedor dari luar. Namun, sang guru tiba-tiba bertanya apakah dia ingin membalas dendam. Dengan mata penuh tekad, Uji menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak bisa bersikap lunak padanya. Setelah semua yang telah dia lakukan, dia masih belum berubah. Yusei memanggil Flawen, roh dewanya yang berpangkat tinggi. Dan menyuruh muridnya untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Dia tidak perlu diberitahu karena Yuki juga sudah keluar. Hanya ada satu syarat untuk menang, yaitu menghancurkan pengkhianat dan alat itu. Jika dia bertarung dengan niat untuk mengulur waktu dan memanggil bala bantuan, dia pasti akan mati. Dia memanggil banyak paku es, tahu bahwa mereka harus mencapai kesimpulan saat itu juga. Menyaksikan dia mengirim proyektil ke depan. Yusei mengakui pertumbuhannya sebagai seorang pemburu. Sayangnya, tidak ada apa-apanya di hadapan orang yang mengajarinya. Menggunakan mantra yang sama, sang guru mengalahkan serangan muridnya. Bertarung secara langsung akan merugikan. Jadi Uji memanggil pedang es ganda. Terhibur, pengkhianat itu tersenyum, mengingatkannya siapa yang mengajarkan teknik itu. Karena dia pasti sudah tahu jawabannya. Dia memanggil pedang es yang lebih kasar tetapi juga jauh lebih keras. Untuk gerakan pertamanya, murid itu melemparkan salah satu senjatanya, menggunakannya seperti belati. Yusei menepisnya. Terkejut bahwa dia akan membuang keuntungan dari pedang ganda dengan mudah. Sekarang dia hanya harus berhati-hati dengan sisi kiri lawan yang bersenjata. Dia tidak menyangka bahwa pedang akan melesat dari kanan. Mereka bersilangan dan dia nyaris menghindar untuk menjaga kepalanya tetap di lehernya. Di luar dugaannya, murid itu telah menghasilkan pedang baru. Pertempuran semakin intensif. Dan pemburu muda itu terus menebas veteran tanpa henti, melemparkan pedangnya ke arahnya. Itu adalah taktik yang menarik yang hanya mungkin karena kecepatan regenerasi esnya lebih cepat. Dia memerintah Uji, terkejut dan bersemangat dengan cara dia bertarung dengan tatapan sedingin kekuatannya. Murid itu mengatakan bahwa dia bukan orang yang sama lagi. Dan percaya bahwa taktiknya berhasil. Namun, Yusei merasa diremehkan. Dia memutuskan untuk menjadi serius dan menunjukkan kemampuan barunya. Di sisi lain ruangan, maka menggedor dinding es. Namun, sang pencipta sangat kuat sehingga yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah terus mencoba. Balok es besar di samping Yusei terus tumbuh, tampaknya membentuk sesuatu yang lain. Setelah beberapa saat, klon sempurna terwujud, membuat penggunaan pedang ganda Uji menjadi usang. Murid itu dengan bodohnya berpikir bahwa boneka kecil tidak mungkin sekuat itu. Percaya ini, dia menyerbu masuk dengan percaya diri. Namun, boneka kecil itu memblokir pedangnya sepenuhnya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dikirim kembali, dia diberitahu bahwa klon itu bergerak secara independen. Dan berada pada level yang sama dengan penciptanya. Uji berjuang memikirkan cara untuk menghadapi boneka yang dibuat dengan baik itu. Dengan ini 2 lawan 1 dan sayang sekali temannya tidak bisa bergabung. Mako mendengar perkembangan dari sisi lain dan mencoba untuk bergegas. Sementara bahan peledak terus menghitung mundur, pertempuran semakin intensif dan bilah beku beradu satu sama lain. Murid itu mencoba untuk menangkis klon. Tetapi menjadi begitu sibuk sehingga dia meninggalkan celah bagi Yusei untuk menyerang. Kombo cepat membuatnya terbang dan terluka. Tetapi rentetan serangan tidak berakhir. Saat sang guru terus menembakkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya, melihat muridnya bertahan. Pengkhianat itu terkekeh, mengatakan jarang melihatnya begitu bersemangat. Uji terengah-engah kelelahan dan kesakitan. Tidak dapat mempercayai kesenjangan besar di antara mereka, dia menggertakkan giginya dengan marah. Jika dia begitu kuat, lalu mengapa dia harus menyia-nyiakan keterampilan luar biasanya untuk melakukan kejahatan? Mendengar ini, Yusei menolak gagasan bahwa dia jahat. Tidak ada yang berubah sejak mereka bertemu. Dan dia hanya lebih jujur pada dirinya sendiri. Semua pemburu yang berusaha mengalahkan monster akan menggunakan segala cara untuk menutup gerbang sebanyak mungkin. Namun, dunia dibatasi oleh asosiasi. Dan dia muak dengan sistem itu. Karena itu, dia mengabaikan aturan itu dan menaklukkan gerbang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dihentikan sebagai hasilnya. Uji berpendapat bahwa dia melakukan pembunuhan dan menerima tatapan dingin. Sebagai tanggapan, kau bilang tidak ada yang salah dengan membunuh anjing bodoh yang tidak melakukan apapun selain mematuhi asosiasi? Kenyataan muncul dan mereka menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa membelanya. Dengan pembukaan gerbang yang sedang berlangsung, sistem gerbang akan runtuh bersama dengan asosiasi itu sendiri untuk balas dendamnya. Dia bersumpah untuk membebaskan para pemburu dari para tiran yang mengikat mereka. Uji mengutuk dia dan cita-citanya, menegaskan bahwa dia benar-benar telah berubah. Meskipun gemetar dalam kelemahan, dia berdiri, tidak mau membiarkannya begitu saja terjadi. Sebagai mantan muridnya, dia berjanji akan menghentikannya saat itu juga. Meski dia terus menggonggong, dia sudah terjebak membeku di tanah tanpa dia sadari, es itu dengan cepat merambat naik ke kakinya, semua anggota tubuhnya tak bisa bergerak. Dia tidak bisa melakukan apapun. Saat gurunya mengarahkan pedangnya ke kepala muridnya sambil mengucapkan selamat tinggal, dia mengangkat senjatanya. Tepat saat itu, mereka terganggu ketika dinding yang menghalangi pintu masuk meledak. Mako menerobos masuk ke pertarungan mereka, memisahkan mereka dengan ayunan palunya. Menempatkan dirinya di antara mereka, dia menyuruh pengkhianat itu untuk menghentikan omong kosong itu. Mako memecahkan es dari anggota tubuh Uji, memungkinkannya untuk bergerak sekali lagi. Sambil memalu, dia dengan percaya diri meyakinkannya bahwa dia tahu cara memecahkan es selama ini dia memukul dinding, putus asa untuk datang dan membantu.
Ditenangkan oleh kehadiran rekannya, dia tersenyum. Sementara itu, Yusei mendengar pernyataannya tentang mengetahui cara menghancurkan esnya, sang guru meragukan hal ini. Karena dia pasti hanya sampah lain di asosiasi. Dengan jumlah yang sekarang seimbang, pertempuran baru dimulai. Karena memiliki lawan seperti Yuji saja sudah merepotkan, dia memutuskan untuk mengejar si lemah dan mendapatkan kembali keuntungan jumlah. Saat dia mengayunkan pedangnya, muridnya datang di antara mereka, membela rekannya sambil memegang erat senjatanya, dia bersumpah untuk mengalahkannya sendiri. Kesal, Yusei memanggil klonnya dan menyuruhnya untuk mengurus Mako. Keduanya bentrok, saling bertukar pukulan bolak-balik, serangannya tajam dan ayunannya tak dapat disangkal berat. Namun, bayangan Grom muncul di benaknya. Semenyeramkan dan sejahat iblis itu, dengan ingatan akan pertempuran yang mengancam jiwa, pikiran dan tubuhnya menjadi tenang. Melihat ke belakang, Uji khawatir pada Mako. Sudah menduga dia akan mengalami kesulitan, menyadari perhatiannya yang terbagi. Yusei menebak bahwa dia pasti sedang memikirkan rekannya yang mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan mantranya. Saat dia mengatakan ini, klon itu terbelah menjadi dua dengan satu ayunan. Saat ayunan gelap itu memotong tepat melalui keduanya, guru dan murid tidak bisa mempercayai mata mereka. Berdiri dengan kemenangan dengan tatapan tegas, dia mengatakan itu bahkan tidak layak dibandingkan dengan Grom. Mengirim uji kembali, Yusei mendapat wahyu. Dan dengan benar menebak bahwa dia pasti telah membuat perjanjian dengan iblis. Merasa pintar, dia mencoba memberikan nasihat dan bertanya apakah dia bisa menikmati hidup dengan menyembunyikan fakta bahwa dia bekerja dengan iblis. Melihat pemuda yang khawatir itu, dia menyarankan untuk bergandengan tangan dan mengubah dunia yang tidak adil bersama-sama. Diam-diam Mako mengakui bahwa dia mungkin saja benar. Tapi dia setidaknya tahu bahwa apapun kehidupan yang dia jalani, tujuannya adalah untuk menyelamatkan dunia sebagai seorang pemburu di sisi lain. Tindakan pengkhianat sejauh ini tidak berbeda dari tindakan iblis. Dengan ini, dia bertekad untuk mengalahkannya. Sebagai seorang pemburu yang mendengarnya, Uji juga tercerahkan bahwa hubungan seperti guru dan murid tidak akan berarti apa-apa bagi seorang pemburu. Seperti yang dikatakan Mako, dia hanyalah kejahatan yang perlu dibunuh. Didorong oleh tekad mereka, keduanya berdiri melawannya yang bertanya apakah mereka benar-benar ingin mati begitu buruk, terhina dan kesal. Dia melesat maju dan memukul kedua pemburu itu dalam sekejap. Terkejut karena mereka merasa seperti sudah siap. Para pemuda bodoh itu menyadari bahwa pemburu teratas itu telah menyembunyikan kekuatan sejatinya. Sejauh ini Yusei mulai menekan mereka, melepaskan rentetan ayunan dan tebasan. Mako hampir tidak bisa mengimbangi karena gerakannya benar-benar berbeda dari klon. Memikirkan cara untuk menjadi berguna, dia menggunakan kemampuan pencarian bayangannya. Aura gelap menyelimuti matanya. Dan dia mulai melihat siluet musuh berdasarkan after image dari gerakannya. Dia dapat melihat lintasan tindakan masa depannya, yang mengatakan akan jauh lebih baik jika dia entah bagaimana bisa membagikan ini dengan sekutunya. Rino menimpali dengan mengatakan itu sepenuhnya mungkin jika dia menerapkan mana pada mata sekutunya. Melakukan hal itu, energi gelap yang familiar muncul di wajah Uji. Melihat musuh, dia melihat after image Yusei. Dan menyadari bahwa itulah yang pasti dilihat Mako. Mengikuti lintasan yang telah ditetapkan, dia dengan sempurna menghindari serangan berikutnya. Bahkan memasukkan serangan balik miliknya sendiri. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk mengatasi keterampilan sang guru. Saat uji akan dihabisi, rekannya datang dalam sekejap membelokkan salah satu pedang Yusei. Dan dia akhirnya menyadari bahwa mereka mulai membaca gerakannya. Menghindari ayunan, dia mundur untuk saat ini. Mengutuk kekuatan yang baru ditemukan itu, melepaskan pedangnya, dia menyuruh mereka untuk tidak terlalu sombong. Muridnya mengenali bentuknya. Dan bahwa dia akan mengakhiri semuanya dengan kekerasan. Mengumpulkan energinya, Yusei menggunakan jurus pamungkasnya untuk menghabisi mereka. Uji menolak untuk membiarkannya, jadi dia mengambil sikap yang sama. Dengan ini, kedua pemburu itu memanggil naga es mereka masing-masing mencerminkan kemarahan dan penyempurnaan sihir mereka. Kedua jurus pamungkas itu bentrok. Dan ciptaan sang guru melahap para murid. Saat naga-naga itu jatuh, kabut dingin dan es mencair, mengungkapkan pemenang pertempuran saat Yusei berdiri dengan kemenangan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa kedua lawannya berada di belakangnya, tahu betul bahwa dia tidak akan bergerak. Mereka mengungkapkan diri mereka, pedang hanya beberapa inci dari lehernya. Dia berbalik dengan bingung dan berpendapat bahwa itu seharusnya tidak mungkin. Namun, ketika dia menghadapi mereka, kedua pemburu itu hanya memberikan pukulan terakhir. Serangan itu menembus dadanya. Juga memotong detonator menjadi dua. Dengan ini, mantan pemburu peringkat A jatuh dan ditangkap oleh mantan muridnya. Uchi menyukai cara berpikir dan sifatnya yang riang. Merindukannya karena dia tidak memiliki cita-cita seperti itu, sayangnya dia memilih jalan yang salah. Jadi inilah akhir bagi gurunya, melihat mereka Mako menyadari bahwa tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Dan bahkan jatuh yang kuat terkadang, bahkan dengan Rino, dia harus tetap berada di jalan yang mereka yakini benar dengan situasi yang sudah beres. Keadaan menjadi tenang seiring dengan jebolnya gerbang di sekolah, orang-orang asosiasi akan segera datang untuk membawamu ke tahanan. Pengkhianat itu terikat dan luka-lukanya diawetkan dengan es, Uchi tidak akan menang sendirian. Dan kemungkinan besar akan kalah tanpa bantuan Mako, dengan ini dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemburu muda itu. Mengatakan dia berutang budi padanya, akhirnya mereka berjabat tangan saling mendapatkan pengakuan. Seperti yang diharapkan asosiasi kemudian datang untukmu, mereka berterima kasih kepada kedua pemburu karena mengizinkan mereka mengamankan target. Namun ketika mereka hendak pergi, seseorang tiba-tiba menahan Mako, dia menoleh ke belakang dengan bingung tidak mengerti keributan itu.
Seorang pria keluar dari mobil menyebutkan laporan tentang keterlibatannya dengan iblis Renji. Kepala Departemen Anti-Abnormalitas mengatakan dia harus ditahan juga. Di markas asosiasi Mako dibawa masuk terikat dan dilarang melakukan gerakan tiba-tiba mengikuti orang-orang yang membawanya. Dia diberitahu bahwa mereka menuju ruang konferensi, di mana nasibnya akan diputuskan. Seperti yang diharapkan mengungkap kemampuannya kepada para pemburu lain tadi malam tidak akan berakhir baik baginya mencapai tujuan mereka. Dia diperintahkan untuk menjaga sopan santun sebelum masuk. Di dalam dia bertemu dengan sekelompok orang yang sangat berpengaruh. Ketua dan Hugo ada di sana menyambutnya dengan suasana hati yang ringan. Di sisi lain beberapa orang lain juga hadir menatapnya dengan mata dingin. Suasana ruangan langsung menjadi tegang. Saat konferensi dimulai topik utama mereka akan berkisar pada keterlibatan Mako dengan iblis berdasarkan diskusi. Mereka akan mengambil pengukuran dengan mengevaluasi situasi pemuda itu mulai dengan kuat. Mereka langsung bertanya kepadanya apakah dia benar-benar memiliki kontrak dengan iblis. Mereka bertanya meskipun sudah mengetahui kebenarannya. Jadi berbohong hanya akan membuatnya dirugikan dengan ini. Dia menyuruh Rino untuk keluar. Malaikat yang jatuh itu muncul menatap mereka dengan mata dingin. Setelah melihat iblis humanoid S-Ranker, Tsubasa mendidih karena marah karena dia tidak hanya bekerja dengan iblis. Tetapi seorang majin yang kuat. Dia sangat marah karena dia bertindak begitu berani. Dan bertujuan untuk menghapus keberadaannya di sana. Mako bergegas di antara mereka ingin melindungi rekannya. Sinar mana merah terang melesat ke depan. Tetapi portal yang familiar muncul untuk menelannya. Hugo telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Memanggil rekannya karena terlalu terburu-buru karena diskusi baru saja dimulai. Dia menyarankan untuk duduk dulu. Masih bersemangat, Tsubasa mengancam akan menghapusnya dengan alasan bahwa diskusi akan membuang-buang waktu. Tidak dapat mendukung kata-katanya. Dia duduk dan pemuda itu disuruh menjelaskan dirinya sendiri. Mako mulai mengungkapkan kebenaran tentang Rino yang menjadi malaikat yang jatuh. Itu adalah klaim yang sulit dipercaya. Karena mereka belum pernah mendengar kasus seperti itu. Saat itu Nova muncul untuk membisikkan sesuatu. Memahami Hugo memintanya untuk juga menjelaskan kepada semua orang di sana. Bahkan di dunia ilahi ada desas-desus tentang seorang malaikat yang jatuh dan berubah menjadi iblis. Karena ini mendukung klaim tersebut, dia berterima kasih padanya atas dukungannya. Tampaknya puas. Dia bertanya, apakah ada alasan bagi mereka untuk memperdebatkan lebih lanjut. Yang mengatakan sekarang tidak dapat disangkal bahwa dia adalah iblis. Dan membunuh jenis mereka adalah pekerjaan asosiasi. Renji menimpali bertanya bagaimana dia kehilangan statusnya sejak awal. Dia disambut dengan keheningan dan bahkan Mako khawatir Rino mengatakan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain memastikan bahwa dia telah berubah menjadi iblis. Menolak untuk menjawab tidak membantu kasus mereka karena membuka kemungkinan dia bekerja sebagai mata-mata melawan mereka. Mereka bersikeras bahwa dia bukan iblis yang berbahaya. Tetapi tidak memiliki cara yang sangat mudah untuk menjamin klaim tersebut dan mengabaikan kebohongan. Dia terdiam ditekan oleh maksud dalam tatapan mereka. Dan berjuang untuk memikirkan apapun untuk dilakukan. Saat ketegangan tumbuh setiap detik dengan cepat dihilangkan saat seseorang masuk dengan gumaman ringan. Seorang wanita muda muncul meminta maaf karena datang terlambat dan mengatakan dia tertidur 2 kali. Karena tempat tidurnya terlalu nyaman. Dia dimarahi karena tidak tepat waktu yang merupakan sifat yang tidak pantas untuk seorang S-Ranker. Menyuruh mereka untuk mengeluh ke tempat tidur. Sebagai gantinya dia meminta untuk diberitahu tentang topik tersebut. Reaksinya cukup suam-suam kuku dibandingkan dengan materi pelajaran yang berat. Sebelum melanjutkan dia berbagi bahwa ada 2 orang yang berdiri di dekat pintu di luar. Sementara yang lain bingung. Hugo tersenyum mengatakan dia akhirnya memiliki kesempatan sekarang memanggil para pengunjung. Dia menyuruh mereka untuk masuk. Pintu terbuka mengungkapkan Uji dan Kea. Mereka semua menatap dengan terkejut. Tidak menyangka para pemburu ada di sana. Mempertanyakan mengapa mereka diizinkan masuk. Dia mengatakan mereka juga terlibat, bahkan mengkonfirmasi dengan ketua. Setelah beberapa saat berpikir, Cromwell mengizinkan kehadiran mereka. Ingin mendengar pendapat dari mereka yang sangat dekat dengan pemuda itu. Dengan ini keduanya berdiri di sisinya. Tetapi maka khawatir bahwa melakukan hal itu hanya akan menyeret mereka ke hukumannya. Uji meminta mereka untuk mempertimbangkan bahwa dia tidak akan bisa menangkap Yusei tanpa bantuan terdakwa. Menambahkan bahwa mereka pernah bertarung. Bayangkan. Dan Rena tidak akan membantu jika dia jahat. Mengakhiri pernyataan mereka, dia dengan tulus meminta pertimbangan mereka, meminta mereka untuk percaya saat teman-teman mereka bertarung dengan berani melawan musuh mereka. Marco tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Dan Renji mengakui betapa seriusnya hal itu jika bahkan Kea yang membenci iblis bersedia bertindak sejauh itu. Hugo berkata itu bukti bahwa dia tidak berbahaya untuk saat ini tetapi tidak bisa menjamin masa depan mereka. Dengan ini dia mengusulkan, agar keduanya memiliki potensi untuk menyelamatkan dunia seperti yang mereka tahu. Tsubasa menegurnya karena terlalu idealis. Karena risiko pengkhianatan lebih tinggi karena tugas mereka adalah menanggapi kasus seperti itu, Hugo secara sukarela bertanggung jawab jika itu terjadi. Saat ketegangan tumbuh sekali lagi, dia menegaskan kembali keyakinannya pada potensi mereka. Sebagai pilihan terbaik untuk mengalahkan iblis apapun yang terjadi. Makoto tidak ingin menyia-nyiakan upaya sekutunya. Tak lama kemudian waktu untuk memutuskan tiba dan mereka yang menginginkan tindakan disipliner diminta untuk mengangkat tangan mereka. Tsubasa dan Renji mengangkat tangan mereka sementara 2 peringkat S lainnya saling tersenyum sambil menjaga lengan mereka tetap rendah. Respons Haimji membuat mereka frustrasi. Jadi dia beralasan bahwa jarang bagi Hugo untuk bertindak sejauh ini. Dengan suara yang terbagi, mereka beralih ke ketua untuk keputusan akhir. Orang tua itu terdiam dan tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat dia membuka matanya menatap jauh ke dalam hati pasangan itu. Untuk saat ini dia meminta untuk mendengar niat mereka sebelum membuat pilihannya dalam masalah ini. Berbicara kepada Rino terlebih dahulu. Dia mempertanyakan alasan mengapa dia membuat kontrak dengan rekannya. Tampaknya telah mendapatkan rasa hormatnya.
Dia pertama-tama merendahkan dirinya ke tanah menemui manusia dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantunya yang hatinya menderita, terlebih lagi iblis juga adalah musuhnya, dan dia ingin mengalahkan mereka bersama Mako. Ketua bertanya apakah pemburu itu memiliki sesuatu untuk dikatakan mengingat keluarganya. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin membiarkan siapapun kehilangan nyawa mereka secara tidak adil, untuk alasan itu dia akan melakukan yang terbaik untuk melawan iblis. Dengan ini dia menawarkan dirinya meminta agar mereka digunakan demi dunia. Ruangan itu sunyi dan kata-katanya tampaknya bahkan mencapai Tsubasa. Setelah beberapa saat pertimbangan lagi, kamu mengatakan dia telah membuat keputusannya. Semua orang terdiam saat mereka menunggu resolusi ketua. Untuk saat ini, Mako dan Rino akan melanjutkan aktivitas mereka. Sementara diawasi oleh asosiasi. Kesimpulan itu mengejutkan sebagian besar dari mereka kecuali Hugo yang tersenyum puas. Tsubasa tidak percaya dan sejenak mempertanyakan keputusan orang tua itu. Tidak mengharapkannya dari seseorang seperti dia, pemburu itu menolak untuk menerima tanpa alasan yang baik. Kamu menghela napas sedikit lelah dan menjelaskan bahwa dia melihat nilai mereka bagi asosiasi yang sudah memiliki nilainya. Terlebih lagi dia tidak melihat kebohongan, apapun saat menatap mata Mako dan mendengarkan kata-katanya, meskipun ketidakpastian masa depan, dia belum tumbuh selemah yang mereka kira. Karena tidak ada yang bisa membodohi mata ketua, Tsubasa mundur dan mengikuti keputusannya beralih ke kondisi yang dia inginkan agar malaikat yang jatuh itu memberikan informasi tentang Magin. Terlebih lagi mereka akan membangun pencapaian melalui penaklukan iblis, jika mereka bertindak di bawah kondisi ini mereka dapat memenangkan kepercayaan mereka. Tak lama kemudian, Mako dengan senang hati menerima tawaran yang murah hati itu. Membungkuk untuk berterima kasih kepada mereka atas pengertian mereka. Dengan ini, mereka harus menjelaskan semua yang mereka ketahui tentang iblis, tanpa meninggalkan detail apapun. Uji dan Kia diminta untuk meninggalkan ruangan demi kerahasiaan. Karena informasi yang mereka miliki tentang iblis terbatas, ketua menyebutkan Majin dan meminta untuk mengetahui tentang kekuatan dan jumlah mereka. Sejauh yang Rino tahu ada sekitar 100 dari mereka dan memegang struktur sosial seperti pemburu. Jumlah yang tinggi mengejutkan mereka. Tetapi dia memperburuknya dengan menambahkan bahwa lusinan dari mereka setidaknya berada pada tingkat yang sama dengan Hugo, dengan itu dikatakan informasi itu adalah berita yang sangat buruk bagi asosiasi. Tetapi dia dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka entah bagaimana akan mengurusnya. Di atas itu ada makhluk yang memimpin para magin itu. Tetapi dia tidak tahu lebih banyak tentang itu. Ini adalah informasi penting karena mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa musuh memiliki sosok raja. Dia tahu semua ini karena pengalamannya setelah jatuh sebagai malaikat. Dia dibawa ke markas mereka dan diundang untuk bergabung dengan barisan mereka. Dia benar-benar kewalahan oleh jumlah mereka. Dan sementara mereka mencoba mencuci otaknya, dia berhasil melarikan diri pada saat terakhir. Mereka kemudian menanyakan tujuan mereka dan mengapa mereka menyerbu alam manusia. Iblis memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia seperti makanan dan tidur, tetapi mereka juga memiliki naluri primal mereka sendiri yaitu untuk menyerbu dan mendominasi. Jika ini masalahnya itu berarti tidak ada alasan atau negosiasi. Namun para magi memiliki kecerdasan dan penalaran di atas naluri mereka. Ini berarti bahwa makhluk yang bertindak sebagai raja mereka harus memiliki tujuan dalam pikiran, sementara sangat mungkin dia tidak tahu lebih banyak tentang detailnya. Sementara berbahaya informasi itu membangkitkan semangat Tsubasa saat dia bersumpah untuk menghancurkan tujuan mereka. Jika mereka menyerbu kedamaian manusia karena alasan sepele seperti itu akan menarik. Hugo juga tertarik, ingin melawan magi cerdas dan raja mereka. Sebagai gantinya, mereka berterima kasih kepada Rina, untuk saat ini mengatakan mereka mungkin menghubunginya lagi di masa depan, meskipun semua itu tujuan mereka tetap sama. Dan mereka akan terus berjuang melawan iblis. Untuk saat ini, Mako akan tetap dalam tahanan mereka dan mengawasi, terutama untuk tujuan keamanan itu akan diumumkan secara resmi nanti. Tetapi lebih aman baginya untuk tetap berada di dalam asosiasi. Menambahkan itu logis untuk mengharapkan fitnah dan hinaan dari orang lain mengingat situasinya. Mereka melanjutkan dengan kondisi mengumpulkan pencapaian melalui penaklukan gerbang. Memastikan bahwa dia adalah peringkat F. Kamu ingat bahwa evaluasi peringkat berikutnya masih jauh. Melihat ketua mendekat, para pemburu lain mulai khawatir. Setelah mendengarkan informasi tentang iblis, dia jadi sangat bersemangat dan memutuskan untuk memberikan evaluasi khusus kepada pendatang baru itu. Sementara, maka khawatir tentang perkembangan yang tak terduga. Yang lain hanya terkekeh. Mengatakan kebiasaan buruk orang tua itu sayangnya mulai muncul. Tsubasa yang selalu bermusuhan kini menertawakannya dengan geli. Sementara pemuda yang tidak tahu apa-apa itu bertanya-tanya mengapa mereka bertingkah seperti itu. Kamu mengakhiri pertemuan dan menjemputnya. Mengatakan mereka akan pergi ke aula pelatihan sebentar lagi. Mako mendapati dirinya berada di arena menghadapi kepala asosiasi itu sendiri. Karena ini kasus khusus, dia disuruh bertarung dan menunjukkan kekuatan sejatinya. Ide itu sendiri tampak konyol. Tetapi ketua berjanji untuk menahan diri dan menggunakan sekitar 1/10 atau 2 dari kekuatannya. Berdiri tegak, roh dewanya, Yulan, muncul dengan cahaya yang cemerlang. Melihat pedang itu, maka bertanya-tanya apakah itu kekuatannya. Dan mencatat bahwa roh itu berada pada level yang sama dengan Hugo. Keduanya saling berhadapan seperti terang dan gelap. Sementara para pemburu lain menyaksikan dengan seksama. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat pemegang perjanjian iblis itu. Sebagai syarat terakhir, pemuda itu disuruh mendaratkan setidaknya 1 pukulan kecuali dia ingin dikeluarkan secara paksa dari asosiasi pemburu. Begitu saja, pertandingan dimulai. Sementara, Mako berjuang untuk menerima situasi itu, bahkan meminta agar dia berhenti bercanda, menutup jarak dalam sekejap. Ketua mengatakan dia tidak bercanda di tempat seperti itu. Bahkan tidak mampu bereaksi terhadap kecepatannya.
Dia menerima pukulan langsung dan terlempar menabrak dinding, nyaris tidak bisa mengangkat pedangnya, dia terpana oleh serangan berat yang tidak realistis itu. Mengingat bagaimana dia berjanji untuk memberikan hasil, Chomu bertanya, apakah kata-katanya hanyalah kebohongan untuk menjaga dirinya tetap hidup. Nyaris tidak bisa berdiri, Mako melanjutkan pertempuran, tangannya terasa mati rasa. Dan dia tidak percaya bahwa ketua menahan diri, kamu meluap dengan kekuatan dan menyuruhnya untuk bertarung tanpa ragu. Tanpa pilihan lain, dia melakukan seperti yang diperintahkan dan menyerbu dengan tekad. Untuk saat ini dia mulai dengan mengikat lawannya dengan rantai. Mengungkapkan kemampuannya untuk pertama kalinya, pemuda itu melompat masuk percaya pedangnya tidak akan bisa dihentikan setidaknya dalam situasi ini. Saat dia menurunkan pedangnya, celah di antara mereka menjadi jelas. Saat ketua menangkapnya di antara jari-jarinya, mengatakan dia memiliki serangan yang dangkal, hanya dilempar ke tanah, dia kehabisan napas, pada tingkat ini dia tidak akan bisa mendaratkan satu pukulan pun, bertekad untuk membuktikan dirinya. Mako mundur untuk saat ini mencoba mendapatkan kembali pijakannya. Sementara itu, kamu mematahkan rantai bertanya apakah dia memiliki sesuatu yang lebih untuk ditawarkan. Sementara semua itu terjadi, sebotol alkohol dibuka, Hugo meneguk botol itu menikmati pertandingan bersama yang lain. Yang berbagi perasaan campur aduk atas pertunjukan itu, tanpa bergerak sedikit pun, Mako berpikir keras bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendaratkan satu pukulan pun. Bosan dengan betapa lamanya dia mengambil waktu. Ketua memutuskan untuk melakukan serangan. Gerakannya sangat intens dan orang tua itu menutup jarak dalam sekejap. Memanggil pedangnya yang cemerlang sekali lagi dia mengayunkan dan target sangat menyadari bahwa memblokir serangan itu bukanlah pilihan. Tidak punya pilihan lain dia melompat menjauh tepat pada waktunya, tebasan itu nyaris meleset memotong kain di dadanya, yang mengatakan orang tua itu mengayunkan selebar mungkin. Untuk membuat serangannya bisa dihindari oleh orang yang tepat, kamu memuji reaksi pemburu dan menyuruhnya untuk mempertahankan kecepatan. Dia terus mengayunkan tidak memberi lawan kesempatan untuk membalas serangannya berat dan berturut-turut. Tetapi jika semua yang dia lakukan hanyalah terus menghindar dia akan kalah dalam pertandingan itu, mengetahui ini benar Mako mencoba untuk mendapatkan jarak terlebih dahulu. Dan mengubah senjata bayangannya menjadi pistol. Sementara ketua terkejut dengan perkembangan itu dia menembak, penonton terhibur menemukan pertarungan semakin menyenangkan, si penembak bertanya-tanya apakah dia mendaratkan pukulan, tetapi matanya membelalak kaget, perisai besar menutupi tubuh lawannya. Dan kamu memujinya karena memaksa peralatan itu keluar, dia masih bertanya-tanya kapan dan di mana perisai itu ditarik keluar, namun ini hanya mendorong ketua untuk melangkah lebih jauh dan memanggil tombak panjang. Selanjutnya keterampilan roh dewanya adalah persenjataan yang memungkinkannya untuk mengubah senjata sesuka hatinya, memiliki banyak senjata yang tersedia sudah menjadi masalah, tetapi jelas bahwa jaga dari mereka adalah normal, rohnya Yulan adalah dewa senjata. Dan memungkinkannya untuk menggunakan peralatan heroik sebanyak yang dia inginkan dengan kata lain ketua adalah petarung jarak dekat terkuat di asosiasi. Dengan pengungkapan ini mereka melanjutkan ke babak kedua karena menggunakan pistol melawan seorang prajurit tombak berisiko dia beralih kembali ke pedangnya. Seperti yang mungkin mereka perhatikan keterampilan persenjataan mirip dengan kemampuan materialisasi bayangannya, ketua yang tertarik menyerbu masuk. Penasaran bagaimana dia akan melawan persenjataannya, Mako berjuang melawan serangkaian tusukan. Karena kekuatan digabungkan dengan jangkauan panjang lensi. Saat itu matanya memperhatikan sesuatu berkilauan dan dia bereaksi secara naluriah menangkis kapak yang dilemparkan ke arahnya. Mampu menggunakan keahliannya dengan cara ini, serta tindak lanjut umum dan menghantamkan palu besar ke tanah, memperlihatkan senjata yang sangat besar itu. Dia menyadari bentuk itu mulai menghilang, Mako mundur dan melompat tinggi untuk menghindari ayunan kapak tajam. Saat dia berada di udara, senjatanya berubah lagi dan sekarang menjadi busur dan anak panah, tanpa sempat bernapas, dia melakukan yang terbaik untuk tetap hidup. Sementara itu, Hugo menyadari apa yang terjadi. Dan memuji ketua karena menjadi instruktur yang hebat, pemburu itu membelah anak panah menjadi dua, sekarang keduanya saling berhadapan sekali lagi, berbicara kepada Rino. Dia mengatakan dia juga menyadari sesuatu dengan menyaksikan ketua bertarung, Armori memberikan keuntungan terlepas dari lawannya. Itulah mengapa dia ingin Mako melihat kamu menyerbu lagi, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Karena dia menggunakan pedang, pemburu muda itu telah belajar darinya dan memanggil tombak yang merupakan penangkal alami bagi seorang pendekar pedang. Namun itu tidak akan cukup, tepat saat mereka akan bentrok, Mako mengubah senjatanya sekali lagi. Memungkinkannya untuk masuk tanpa terhalang, pada saat itu dia memanggil belati yang jauh lebih pendek. Dan menggunakan jarak minimum yang dibutuhkan untuk menyapu dada lawan, semua orang terkejut dengan manuver itu. Yang memungkinkannya untuk merobek ke meja ketua bahkan hanya sedikit, dia berhasil. Dan dengan cermat menggunakan jeda waktu dari perubahan peralatan lawan, terengah-engah kelelahan, Mako menunggu keputusan mereka, menggunakan tombak dari jarak dekat itu sulit, jadi dia membidik celah dan mengatur waktu pukulan yang sempurna. Kamu memuji akal bocah itu dan mengakhiri ujian. Pemburu muda itu hampir jatuh berlutut karena kelelahan oleh cobaan yang berat. Sepanjang waktu dia dibimbing, ditanya bagaimana dia akan mengatasi situasi tertentu selain gerakan lincahnya. Dia menggunakan otaknya dengan cukup baik di medan perang. Diperintahkan untuk memperbaiki dirinya lebih jauh, evaluasi ulang selesai dan dia diberi peringkat B untuk saat ini. Itu adalah lompatan besar tetapi keputusan itu dibuat juga mempertimbangkan masa depannya yang dipenuhi dengan tekad baru, Mako bersumpah untuk menjadi lebih kuat. Saat itu Hugo muncul dari belakang mengatakan itu adalah evaluasi yang menyeluruh. Tetapi menambahkan bahwa dia masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh setidaknya dalam hal keterampilan. Mengetahui ini benar, dan bahwa dia masih jauh dari tempat mereka berada, Mako memanggil peringkat S, membara dengan semangat untuk menjadi lebih kuat.
Dia meminta bimbingan, membungkuk dan mengatakan dia mencari bimbingan. Hugo tersenyum karena semuanya berjalan seperti yang diharapkan sejauh ini. Karena dia sudah berpikir untuk melatih pemburu muda itu, dia menerima permintaan itu dan menantikan pertumbuhannya, duduk bersama roh suci masing-masing. Hugo menyarankan untuk melakukan pelatihan yang sama seperti yang dia dan Nova lakukan bertahun-tahun yang lalu, para pemburu meminjam kekuatan roh mereka. Dan dengan memahami hubungan itu, segalanya akan lebih efisien. Tentu saja logika ini berlaku untuk mereka juga selama kontrak mereka terikat oleh batu suci. Tidak akan ada masalah, terlebih lagi mengubah kekuatan suci menjadi mana masih mungkin secara teori, ini akan sempurna untuk Rino karena dia memiliki kumpulan mana yang sangat besar. Satu-satunya masalah adalah dia tidak dapat menerima dan mengendalikannya secara stabil saat ini. Begitu dia lulus pelatihan ini, dia akan dapat memanfaatkan kekuatan itu dan tumbuh jauh lebih kuat. Tergembira dengan pikiran itu, Mako menantikan bimbingannya. Langkah utama untuk latihan ini adalah berpegangan tangan sambil menaklukkan ruang bawah tanah. Mendengar metode aneh itu, keduanya terdiam. Keesokan harinya mereka menuju ke ruang bawah tanah peringkat F. Bergandengan tangan mereka melangkah maju siap untuk menyelesaikan misi. Sementara dia sadar tentang sentuhan itu, Rino mengatakan tidak ada yang perlu dipermalukan. Mereka diperintahkan untuk tetap diam selama perkelahian dan tidak melepaskan apapun untuk menyelesaikan pelatihan. Mereka harus melakukan ini sambil menaklukkan ruang bawah tanah dari peringkat F hingga C. Saat dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berhasil, malaikat yang jatuh menunjuk ke depan mereka adalah sekelompok monster. Karena dia tidak bisa lengah, dia memutuskan untuk mengamati musuh terlebih dahulu. Sayangnya dia menemukan wajahnya di tanah saat dia ditarik oleh Rino yang ingin menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Wajahnya berpendapat bahwa lebih baik memulai pertandingan dengan pengamatan yang cermat. Tidak dapat menyetujui, mereka nyaris tidak dapat menghindar saat monster menyerbu masuk. Satu datang dari atas dan mereka saling menarik lengan sekali lagi. Dia hampir jatuh dari gerakan tiba-tiba itu. Dan meskipun mudah untuk menghindari serangan, para mitra menghalangi diri mereka sendiri karena mereka benar-benar tidak sinkron. Untuk mengatasi rintangan ini untuk saat ini, dia memanggil pistol bayangannya dan meledakkan musuh. Dengan pertempuran yang diselesaikan, Mako bersikeras bahwa dia terlalu agresif. Sementara Rino berpendapat bahwa dia tidak bisa terlalu pasif, meskipun mereka membuat poin yang valid, gaya bertarung mereka benar-benar berlawanan, kelompok musuh berikutnya mengepung mereka. Karena mereka tidak mengalahkan yang sebelumnya cukup cepat, dia membuka mulutnya untuk membalas sekali lagi tetapi sekarang bukan waktunya untuk berdebat jadi mereka langsung beraksi. 2 minggu kemudian, mereka mencapai ruang bos ruang bawah tanah peringkat C, mereka sudah terbiasa bertarung bergandengan tangan, tetapi masih belum menyelesaikan gaya mereka yang berbeda, yang mengatakan bos di level ini akan sulit. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan yang terbaik, yang penting bukanlah mencocokkan gerakan. Tetapi saling memahami, menyetujui hal ini mereka melangkah ke ruangan di sana golem warisan raksasa meraung mengirimkan getaran ke seluruh ruang bawah tanah. Menganalisis musuh dengan cepat, Rina menyadari bahwa itu adalah target yang sempurna dan terbang masuk segera menyeret rekannya karena tidak dapat dihindari. Mako menyerang dengan palu bayangannya, menghantam tubuh bos dengan sekuat tenaga. Namun, batu tebal itu terlalu keras untuk ditembus, seperti yang diduga. Seharusnya dia lebih berhati-hati. Rino tidak merasakan hal yang sama dan kembali terbang menyerang. Saat mereka saling tarik-menarik dalam ketidakselarasan, golem membalas dengan serangannya sendiri. Keduanya terlempar jauh, tidak bisa bergerak dengan benar, benar-benar tidak sinkron. Tepat saat itu, dia melihat wajah penuh tekad rekannya. Dan menyadari bahwa dia pasti punya tujuan tertentu, Mako tidak mengerti apa yang dia inginkan, tetapi dengan genggaman tangan yang erat. Pesannya tersampaikan, apapun itu, dia memintanya untuk mempercayainya. Dengan pemahaman baru tentang dirinya, dia memastikan bahwa dia punya sesuatu dalam pikiran. Untuk sinkron dan menjadi lebih kuat, dia melepaskan keraguannya. Dan menyerah pada tarikannya. Musuh menyerbu masuk dan mereka menghindar seperti biasa. Tapi sekarang keduanya bergerak jauh lebih anggun, dengan serangan balik dia menargetkan dada golem, mengirimkannya kembali dan membukanya. Di dalamnya dia melihat bola bercahaya yang kemungkinan besar adalah titik lemahnya. Berkat arahan Rino, mereka berhasil menemukannya bersama. Dia terbang masuk lagi, ingin mengakhirinya sekali dan untuk semua. Tetapi mendapati dirinya ditarik kembali seperti sebelumnya. Berbalik dengan bingung, dia melihat wajah rekannya. Sekarang gilirannya untuk meminta agar dia menaruh kepercayaan padanya. Tersentuh oleh mata penuh tekadnya, dia memahami niatnya. Mereka menarik diri tepat waktu untuk menghindari serangan jarak jauh bos. Di saat-saat seperti ini, dia percaya yang terbaik adalah mundur dan menilai kembali situasi mereka. Sekarang dia mengerti bahwa metodenya adalah metode yang membatasi risiko yang mereka ambil. Musuh berdiri tegak menjulang di atas mereka. Tetapi keduanya sekarang jauh lebih percaya diri satu sama lain dengan anggukan pengertian. Mereka menghindari serangan berikutnya dengan sempurna, memungkinkan Mako untuk membalas dan membuat golem terhuyung mundur. Mereka tidak memberinya waktu untuk pulih. Melanjutkan dengan rentetan ayunan dan serangan. Jika dia sendirian, dia tidak akan pernah bisa menaklukkan ruang bawah tanah seperti itu. Dan jika dia tidak memiliki dia di sisinya, dia pasti sudah kalah sejak lama. Sekarang mereka mengakui perasaan satu sama lain. Memanggil senjata bayangannya, Mako mengayunkan ke seluruh panjang musuh. Memotong dan memecahkan bola kristal di dadanya. Dengan ini bos jatuh dan mereka berhasil menyelesaikan misi mereka. Dia melompat-lompat dengan gembira dan mengangkat tangannya untuk meminta Rino tos, meskipun diabaikan karena kebingungan. Dia mengabaikannya, mengharapkan hal itu dari malaikat itu. Larut malam, seseorang mendekati Hugo di sebuah bar.
Dia sedang menenggak minuman seperti biasa ketika bel toko berdering saat masuk. Penasaran, dia bertanya bagaimana mereka tahu tentang tempat itu. Mako muncul, mengatakan ketua memberitahunya bahwa dia sering mengunjungi bar untuk minum. Dia berbalik menghadap pemburu muda yang mengatakan bimbingannya sangat membantu. Dibandingkan sebelumnya, dia sekarang memiliki kontrol mana yang jauh lebih baik dan tampak seperti orang yang berbeda. Dengan pelatihan yang selesai, dia telah tumbuh jauh melampaui harapan Hugo. Berseri-seri karena pujian, dia duduk di samping mentornya. Besok Mako harus menaklukkan ruang bawah tanah peringkat B dan tampaknya beberapa pemburu telah dipanggil. Memberi muridnya minuman, dia mengatakan itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk menunjukkan keahliannya. Dan mendorongnya untuk menunjukkan hasil pelatihannya. Dengan ini mereka bersulang, menantikan apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Beberapa jam yang lalu di ruang pertemuan asosiasi. Misi melaporkan bahwa mereka mendeteksi gerbang besar yang relatif mirip dengan ruang bawah tanah normal. Mengatakan mereka perlu memanggil lebih banyak pemburu dari biasanya. Renji meminta pendapat ketua. Dia menyuruh mereka untuk mulai memilih pemburu. Dan mengkonfirmasi peringkat ruang bawah tanah. Mendengar bahwa itu adalah peringkat B, dia tersenyum mendapatkan ide. Yang mengejutkannya, dia secara pribadi merekomendasikan seorang pemburu, yakin dia akan mencapai prestasi yang hebat. Sementara Renji sudah tahu apa yang diharapkan. Komu membuka file pemburu Mako keesokan harinya di pinggiran prefektur Kanto. Beberapa pemburu berkumpul di sekitar gerbang besar. Ini adalah pertama kalinya Mako melihat begitu banyak orang hanya untuk satu ruang bawah tanah. Tepat saat itu salah satu pria berteriak padanya, mengenalinya sebagai orang yang membuat kontrak dengan iblis. Mereka mendesak dengan mengatakan itu bukan hanya pengkhianatan bagi mereka, tetapi untuk semua orang yang kehilangan keluarga. Selama mereka percaya pada kontraknya, reaksinya dapat dimengerti dan lebih baik untuk meredakan situasi. Terus memanggilnya sampah, mereka meragukan bahwa mereka bahkan membutuhkannya untuk memasuki ruang bawah tanah bersama mereka. Rino bertanya apakah tidak apa-apa untuk membiarkan ini berlalu, tetapi pada akhirnya mereka hanya melakukan misi yang mereka miliki. Namun, keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat para pemburu memutuskan untuk membunuhnya di sana, seseorang menembakkan panah listrik murni. Mako mengeluarkan kata-katanya untuk membelokkan tetapi dinding air tiba-tiba muncul. Menghalangi serangan mencapai kebingungannya. Seseorang menghentikan pertengkaran dengan mengatakan mereka tidak ingin lebih banyak perkelahian antar pemburu. Mereka berdebat dengan Sarah, seorang pemburu peringkat A. Bersikeras bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Dia mengabaikan mereka. Sebaliknya meminta maaf kepada Mako sebagai penyelenggara penyerbuan yang mengandalkannya. Dia meraih tangannya dengan rasa terima kasih, memerintahkan semua orang untuk melupakannya. Pemimpin mulai mendelegasikan peran, dia adalah influencer terkenal. Namun, di balik sikapnya yang ceria, dia telah mendaki peringkat asosiasi. Di belakangnya, seorang anggota pengintai serangan anehnya tetap tinggal setelah memastikan identitasnya. Beberapa menit kemudian, mereka sudah berada di dalam danyan. Dan terpapar panas terik lingkungan, mereka berhenti sejenak, mencapai tepi tebing yang dalam, mereka melihat lebih dekat. Dan melihat dasar yang dipenuhi dengan iblis yang mengamuk dan lapar, Sarah meyakinkan dirinya sendiri, mengatakan dia bisa melakukannya dan bahwa penilaiannya benar, memanggil pengguna elemen tanah atau air. Dia berencana membangun jembatan dan dengan cepat menyeberang, dia melihat Mako di dekatnya dan memintanya untuk mengamati musuh. Dan memastikan mereka tidak melakukan gerakan aneh. Dia bergegas ke tepi tebing, tahu akan buruk jika mereka disergap, tanpa dia sadari bayangan gelap menutupi wajah sekutu-sekutunya. Dengan menjentikkan jarinya, Sarah memberi isyarat kepada yang lain yang segera melanjutkan untuk menangkap pemuda itu, memegangnya erat-erat di lengan mereka, dia menuntut penjelasan. Mengikuti pendapat semua orang, dia mengatakan mereka memutuskan untuk membunuhnya, dan membuatnya tampak seperti kecelakaan, seperti yang diharapkan, berada dengan manusia yang membuat perjanjian dengan iblis itu berbahaya. Terlebih lagi, setiap orang di sana tidak merasakan apapun selain kebencian terhadap iblis, dengan ini mereka tanpa ampun melemparkan Mako ke atas tebing, mereka tertawa saat mereka melihatnya jatuh. Yakin bahwa tidak ada yang selamat dari musuh di bawah, melihat dengan mata dingin, Sarah meminta maaf. Mengatakan itu adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat, jatuh dengan cepat, dia mengingat saat dia bertemu Rino. Saat dia dikhianati dengan cara yang persis sama, bereaksi terhadap situasi tersebut, malaikat yang jatuh itu muncul. Menyuruhnya untuk menyerahkan kejatuhan itu padanya, dengan ini dia diingatkan bahwa itu tidak sama karena dia tidak sendirian lagi. Rantai bayangan meledak dari tangannya, menghentikan penurunannya dan menambatkannya ke dinding tebing, meski begitu dia masih tidak bisa memanjat dalam keadaan itu. Monster di bawah adalah rang B. Dan dia akan terbunuh jika dia sedikit saja lengah, untungnya dia dan Rino tidak lagi sama. Dan seharusnya bisa mengatasi tantangan di atas, pemburu aneh dari sebelumnya bersembunyi mengatakan dia harus bergerak cepat, Mako menghancurkan musuh di bawah, beralih di antara senjata. Dan bekerja dalam sinkronisasi sempurna dengan rekannya, jumlah iblis berkurang secara signifikan dan dia memiliki lebih dari cukup energi. Karena output mon dan staminanya jauh lebih terkontrol, bereaksi cepat terhadap penyergapan, dia tersenyum puas, tidak lagi mengalami kesulitan melawan musuh dengan level itu. Sementara dia terus menangkis mereka, bocah dari sebelumnya menyaksikan dari tepi tebing, terpesona oleh gerakannya yang cepat, saat itu tanah di bawahnya runtuh. Dan dia mendapati dirinya jatuh dari tebing, berguling ke bawah, dia entah bagaimana berhasil mematahkan kejatuhan itu. Tetapi masih jatuh menghantam tanah, dia hidup dan kesakitan, tetapi mungkin tidak untuk waktu yang lama. Saat iblis dengan cepat mengepung, mereka menyerang tanpa ragu dan dia berteriak sambil melarikan diri.
Namun dia segera terpojok dan tidak bisa melakukan apapun selain memohon belas kasihan. Saat itu Mako datang untuk menyelamatkannya. Membelah iblis menjadi dua, mereka akhirnya melihat wajah satu sama lain dan dia bertanya-tanya siapa pemburu muda itu, aman dari iblis. Pemburu itu berterima kasih kepada Mako karena telah datang untuk menyelamatkannya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yuki dan dikenal sebagai nama orang termuda yang menjadi pemburu. Dia secara keliru mengatakan bahwa dia tidak menyangka mereka adalah seorang gadis. Tetapi dengan cepat dikoreksi karena penampilannya, bahkan Rino tidak dapat mempercayainya, untungnya rekannya mengoreksinya. Mengatakan itu kadang-kadang terjadi, melanjutkan. Mako ingat bahwa dia memanggil namanya dan bertanya-tanya bagaimana dia mengenalnya. Yang muda sudah tahu bahkan sebelum dia membuat kontrak, saat itu dia mengawasinya berlatih tanpa henti, apapun situasinya. Dia malu mendengar bahwa seseorang benar-benar mengaguminya selama ini, khawatir setelah dia dilemparkan ke atas tebing. Dia tidak sengaja jatuh saat menonton. Mako memintanya untuk bergabung dengan mereka, mengatakan itu pasti takdir, entah bagaimana yang muda dengan senang hati menerima tangannya dan mereka bersatu. Beberapa saat kemudian, pemburu itu merantai sekelompok iblis dan menebas kelompok musuh terakhir. Yuki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesima. Terpesona oleh gerakan mereka, sementara itu pemburu bayangan merasa puas. Dan mulai lebih percaya diri dengan kemampuannya, bocah itu terpesona tentang bagaimana dia bertarung sendirian. Dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk menjadi sekuat itu. Rena mengungkapkan bahwa mereka menaklukkan Dungeon sambil berpegangan tangan, mencoba mengklarifikasi pernyataan yang mudah disalahartikan. Dia menjelaskan bahwa itu untuk kompatibilitas mereka. Dia kemudian bertanya-tanya roh suci apa yang dimiliki pendatang baru itu, tiba-tiba sadar, Yuki mengatakan namanya adalah Kafka, roh ledakan, itu sama sekali berbeda dari harapan mereka. Mengingat citranya yang lemah lembut, dia ingin membantu sejak awal tetapi dia takut membuat kesalahan dan menyeret mereka ke bawah. Beberapa waktu sebelumnya dia menggunakan kemampuannya dalam sebuah misi. Tetapi hampir membunuh rekan-rekannya secara tidak sengaja, bahkan gerakan kecil membuat mereka khawatir dan mereka mengusirnya dengan marah. Dia bergidik mengingatnya. Dan Mako meminta maaf karena membuatnya mengingat rasa sakit itu. Kafka berlama-lama di sekitar rekannya, tampaknya menghiburnya, trauma yang disebabkan oleh penggunaan satu keterampilan tidak mudah diatasi. Pemburu yang lebih tua menghiburnya, mengatakan dia pasti telah melakukan yang terbaik selama ini. Pada akhirnya dia berjanji bahwa usahanya tidak akan mengkhianatinya. Terlebih lagi, hanya ingin membantu rekan-rekannya sudah cukup sebagai sentimen baginya. Tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya, rasa hormatnya kepada idolanya hanya tumbuh dengan tekad baru. Dia menyeka air matanya dan berterima kasih kepada Mako, sekarang dia bersumpah untuk membalasnya dan menjadi kekuatannya, entah bagaimana lega memiliki orang lain di sisinya. Mereka melanjutkan perjalanan 10 jam, setelah memasuki Dungeon. Para pemburu mencapai puncak gunung di mana mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan bos. Bekerja sama, mereka menyelesaikan persiapan dan bergegas bersembunyi di belakang Sarah. Ia menyerang Sarah, dan dengan kekuatan spiritual tingkat tingginya, ia memanggil kekuatannya. Pancaran air menyembur dari atas. Menembus musuh yang kuat dan mengakhiri hidupnya begitu saja. Dungeon itu berhasil ditaklukkan dan semua orang menyemangatinya. Setelah penaklukan selesai, dia berbalik untuk memeriksa apakah ada yang terluka. Tiba-tiba, sihir gelap muncul dari atas. Mana yang dahsyat itu mengguncang mereka hingga ke inti. Sebelum berhenti di suatu tempat dekat portal hitam, sebuah kehadiran jahat melangkah keluar. Sesosok majin memasuki Dungeon. Mengeluh tentang mana yang dibutuhkan untuk sampai ke sana, menyadari apa itu, para pemburu sangat waspada. Meskipun statusnya, iblis itu tampak cukup ceroboh, mendorong yang lain untuk meremehkannya. Merasa terlalu percaya diri, mereka menyerbu masuk. Ingin membuat celah bagi pemimpin mereka terlalu terpaku pada kemenangan dan mengabaikan panggilannya untuk berhenti. Dalam sekejap itu, mereka terlempar jauh, terbunuh dalam sekejap mata. Beratnya situasi itu terasa. Jaga mengeluh, mengatakan mereka terlalu lemah untuk orang-orang yang baru saja mengalahkan bos. Dia menunjuk Sarah, mengatakan dia pasti pemimpinnya dan menantangnya untuk bertarung. Mengetahui bahaya yang ada, dia memerintahkan semua orang untuk segera pergi. Mereka melakukan seperti yang diperintahkan karena takut akan hidup mereka. Sementara itu, Majin memperkenalkan dirinya dan memintanya untuk melakukan hal yang sama, tetapi pemburu itu menolak, mengatakan tidak perlu menjawab iblis. Dengan serangannya terbang ke arahnya, dia memutuskan untuk membuatnya berbicara sebagai gantinya, dengan cepat mengatasi semburan airnya. Saat dia terkejut, pemburu itu tiba-tiba ditusuk di perut. Itu adalah pelajaran pahit tentang seberapa cepat dia. Dan dia terlempar menabrak dinding. Sekarang Jaga berdiri di atasnya, dan memberinya kesempatan lagi untuk memperkenalkan diri. Sayangnya, harga diri dan dendamnya menguasai dirinya, dan dia menjawab dengan menghina. Karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar. Dia mengumpulkan mana kegelapan ke telapak tangannya dan menyuruhnya untuk mati saja. Cahaya merah menyinari wajahnya dan saat dia hendak menembak, rantai kegelapan yang familiar menarik lengannya, menyelamatkannya tepat waktu. Mako telah muncul ditemani oleh Rino dan bersiap untuk bertarung.